CEO mandul tiba-tiba dipeluk bocah 4 tahun. Siapa sangka dia adalah anaknya yang dipisahkan oleh orang tua CEO karena istrinya miskin. Bara Handoko, 32. Seorang pria yang namanya adalah sinonim dari kekuasaan dan kemewahan, berdiri tegak di lobi utama perusahaan raksasa miliknya, Adiguna Group. Di balik jas mahal yang membungkus tubuhnya yang atletis, ia adalah patung es berjalan. Dingin, efisien, dan menakutkan. Matanya yang tajam bagaikan sepasang elang, selalu memindai ketidaksempurnaan, menyembunyikan samudera kesepian yang tak bertepi di baliknya. Semua orang di kantor tahu satu hal tentang Bara. Ia sukses besar, tampan, kaya raya, namun hidupnya hampa, mandul, dan sangat tertutup setelah perceraian tragis 4 tahun lalu. Perceraian itu adalah trauma abadi, sebuah luka menganga yang ditinggalkan oleh campur tangan orang tuanya yang serakah dan ambisius. Bara telah memasang tembok tinggi di hatinya, bersumpah tidak akan membiarkan kehangatan merayap masuk lagi. Tuan Bara, mobil sudah siap. Jadwal hari ini adalah kunjungan amal ke panti asuhan Kasih Bunda, tepat pukul 10. Suara Tio, 28, asisten pribadinya yang setia dan cekatan, memecah keheningan. Tio adalah satu-satunya orang yang tahu sedikit tentang kerapuhan Bara. Bara hanya mengangguk kecil. Pandangannya kosong menatap tirai hujan di luar jendela. Kunjungan amal ini hanyalah topeng pencitraan belaka, sebuah kewajiban yang harus ia penuhi demi citra perusahaannya. Hatinya beku, tak ada sedikit pun antusiasme untuk berinteraksi dengan siapapun, terutama anak-anak. Anak-anak, pengingat pahit akan vonis kemandulan yang ia terima setelah perpisahannya. Di dalam mobil mewah yang melaju membelah ibu kota yang basah, Bara kembali dihantui oleh bayangan masa lalu. Lia, cinta pertamanya yang dinikahinya secara siri 4 tahun lalu, adalah satu-satunya orang yang pernah mencairkan es di hatinya. Lia adalah gadis sederhana, seorang pustakawan dengan senyum sehangat mentari pagi, kontras dengan latar belakang Bara yang bergelimang harta. Pernikahan diam-diam mereka bagaikan puisi yang indah namun singkat, hancur berkeping-keping oleh orang tua Bara yang menganggap Lia tak pantas dan miskin. Mereka memaksa Lia pergi, mengancamnya, dan kemudian, Bara diberitahu bahwa Lia telah meninggal dalam kecelakaan tragis. Semua itu, Bara tahu sekarang, adalah kebohongan keji untuk memisahkannya dari wanita yang ia cintai. Kenangan itu selalu bagaikan duri yang menusuk ulu hati Bara. Mobil Bara akhirnya memasuki gerbang panti asuhan Kasih Bunda yang asri dan sederhana. Senyum dipaksakan tersemat di wajah Bara saat ia turun, menyalami pengurus panti. Ia menyerahkan cek sumbangan besar, berbicara singkat di depan kamera, menjalankan peran sebagai CEO dermawan tanpa sedikit pun melibatkan emosi. Saya mohon maaf, Tuan. Bisakah Anda berjalan sebentar ke taman belakang? Ada beberapa anak yang ingin berterima kasih secara langsung, tetapi mereka sedikit malu di keramaian, pinta kepala panti dengan suara ramah. Bara menghela napas, ia tidak punya pilihan selain menuruti. Ia berjalan pelan menyusuri lorong yang dihiasi gambar-gambar ceria buatan tangan. Kontras sekali dengan aura gelap yang selalu menyelimuti dirinya. Saat ia mendekati taman, ia melihat beberapa anak kecil sedang bermain ayunan dan perosotan. Ia berhenti, hanya beberapa langkah dari pintu kaca taman. Tiba-tiba, seperti anak panah yang melesat dari busurnya, seorang bocah laki-laki kecil, kira-kira berusia 4 tahun, berlari kencang melewati sekelompok anak lain. Bocah itu berlari lurus. Matanya yang bulat besar tertuju padanya. Nino, nama bocah itu, berhenti mendadak tepat di hadapan Bara, lalu tanpa peringatan, ia memeluk erat kaki Bara. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Itu adalah pelukan yang penuh kerinduan, kehangatan, dan kepolosan yang menusuk menembus baju besi dingin yang dikenakan Bara selama bertahun-tahun. Om Bara. Nino kangen, seru Nino, mendongak dengan senyum lebar, gigi kecilnya terlihat lucu. Tubuh Bara menegang, seluruh sistem pertahanannya runtuh dalam sekejap. Jantungnya, yang selama ini ia kira beku, tiba-tiba berdetak kencang, memompakan darah panas ke seluruh tubuhnya. Ia menunduk, menatap dalam-dalam ke mata Nino. Mata bocah itu. Mata itu adalah cerminan dirinya, namun lebih lembut, lebih penuh cahaya. Ekspresi Bara berubah dari CEO yang dingin menjadi pria yang dilanda kebingungan dan emosi yang asing. Kamu kenal Om? Siapa namamu, Nak? Tanya Bara, suaranya tercekat dan serak.
Ia harus berjuang keras untuk mengeluarkan kalimat itu. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan getaran aneh yang menyenangkan di hatinya setelah sekian lama. Nino hendak menjawab, namun sebuah suara lembut namun tergesa-gesa memotong. Nino, ya Tuhan, Tuan Bara, maafkan dia, Tuan. Dia memang sedikit spontan, ucap seorang wanita muda yang terengah-engah, dengan cepat menghampiri mereka. Bara mendongak, menatap wanita itu. Wajah wanita itu tampak lelah. Namun kecantikan alaminya masih bersinar di balik kesederhanaan pakaian pengasuh panti. Ia menarik Nino dengan lembut. Dan saat itu Bara merasakan kekosongan yang instan setelah pelukan kecil itu terlepas. Wanita itu adalah Lia, 32. Namun penampilannya yang jauh berbeda dan aura kelelahan yang memancar darinya, ditambah dengan kacamata hitam yang ia kenakan untuk menyamarkan matanya yang sembab, membuat Bara tidak mengenalinya. Lia juga tidak mengenali Bara yang sekarang jauh lebih berwibawa, lebih dingin, dan memakai kacamata berbeda yang menyamarkan bentuk wajah lamanya. Baginya, pria ini hanyalah CEO tampan nan dermawan yang baru ia lihat. Saya sungguh minta maaf atas kelakuan Nino. Dia memang suka berhayal punya seorang ayah hebat bernama Bara, kata Lia, mencoba tersenyum meskipun ia merasa malu. Ia mengelus lembut rambut Nino. Kata, ayah, dan nama, Bara, yang keluar dari mulut Nino dan Lia, entah mengapa, terasa seperti palu yang menghantam benak Bara. Tidak apa-apa, Nona. Bara akhirnya menemukan suaranya, meskipun masih terdengar berat. Ia sedikit membungkuk untuk menyamai tatapan Nino. Lain kali, jika kamu merindukan Om, kamu bisa memeluk Om lagi, Nino. Nino langsung memamerkan senyumnya yang menggemaskan. Benarkah, Om Bara? Lia merasa tak enak hati melihat keakraban instan itu. Nino, ayo, kita harus membantu Bunda di dapur. Ajak Lia, menarik tangan mungil Nino. Saat Lia berbalik, rambutnya yang dikuncir kuda tersibak sebentar, memperlihatkan sedikit bagian lehernya. Bara menangkap sekilas sebuah tahi lalat kecil yang tersembunyi di sana, persis di tempat yang sama dengan tahi lalat milik Lia, istrinya yang dulu. Jantung Bara kembali berdetak liar. Ini terlalu banyak kebetulan. Nama, usia, tahi lalat, dan kemiripan mata bocah itu. Bara berdiri membeku di tempat, sepasang mata elangnya kini bukan lagi mencari kesalahan, melainkan mencari jawaban. Ia merasa seperti baru saja menemukan serpihan jiwanya yang hilang, yang selama ini ia kira telah mati. Tio, yang menunggu di dekat pintu, melihat perubahan ekspresi Bara yang drastis. Ia mendekat perlahan. Tuan, ada yang tidak beres. Bara menoleh ke arah Tio, rahangnya mengeras. Tio, batalkan semua janji sore ini. Aku ingin kamu mencari tahu segala sesuatu tentang anak itu, Nino. Dan juga wanita yang bersamanya, pengasuh itu. Cari tahu latar belakang mereka. Detail. Aku tidak ingin ada satupun informasi yang terlewat. Segera. Suara Bara penuh otoritas dan urgensi yang tidak biasa. Ada api yang menyala di matanya. Api yang telah padam selama 4 tahun. Bara tahu, kedatangan Nino adalah sebuah anomali dalam hidupnya yang terstruktur. Anomali yang terasa seperti harapan. Ia kembali menatap kosong ke taman, tempat Nino dan Lia baru saja menghilang. Ia bergumam, hanya untuk didengar oleh dirinya sendiri. Siapa kalian sebenarnya? Dan kenapa? Kenapa anak itu membuatku merasa bahwa aku belum kehilangan segalanya? Pertanyaan itu melayang di udara, membawa Bara ke gerbang babak baru yang penuh rahasia, pengkhianatan, dan kebenaran yang akan menghancurkan pondasi hidupnya selama ini. Ia tidak tahu bahwa pelukan singkat dari bocah 4 tahun itu adalah kunci pembuka peti Pandora yang akan mengungkap kebohongan terbesar dalam hidupnya, membuktikan bahwa ia tidak mandul, dan bahwa istrinya, Lia, masih hidup dan telah memberinya seorang putra yang sangat ia rindukan. Aroma kopi espresso terkuat pun tak mampu menyingkirkan bayangan mata bulat Nino dari benak Bara. Malam itu, ruang kerja Bara di lantai teratas gedung Adiguna terasa lebih dingin dari biasanya, seolah semua kehangatan yang ia rasakan di panti asuhan tadi sore telah menguap. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada tumpukan laporan keuangan yang menjulang tinggi di mejanya. Pikirannya melayang-layang. Sebuah badai emosi yang sudah lama diredam kini membangkitkan gelombang gelisah. Tio, laporannya mana? Desak Bara, suaranya tajam, memotong keheningan pukul 11 malam.
Ia memutar kursi eksekutifnya, menatap jendela kaca besar yang membingkai kerlip lampu kota. Tio, yang duduk tegak di seberang meja, menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Wajah Tio tampak tegang, menunjukkan bahwa informasi yang ia peroleh bukanlah hal yang biasa. Tuan, saya sudah mengikuti perintah Anda. Informasi tentang Nino dan pengasuh bernama Lia, ini dia. Bara mengambil amplop itu. Telapak tangannya sedikit berkeringat. Ia merasakan ada beban yang memberat di sana, seolah ia memegang takdir yang tertunda. Ia membuka amplop itu perlahan, matanya langsung tertuju pada dua lembar foto. Foto Nino yang sedang tertawa, dan foto Lia, pengasuh itu, yang diambil dari kartu identitas panti asuhan. Melihat foto Lia, napas Bara tercekat. Itu dia. Wajah itu, meskipun tampak lebih dewasa, lebih letih, dan tanpa senyum cerah seperti dulu, adalah wajah yang selama 4 tahun ini ia yakini sudah tiada. Ia memejamkan mata sejenak, menahan lonjakan emosi yang hampir meledak. Kenyataan yang pahit dan manis menyerbu sekaligus. Lia masih hidup. Lia. Ya Tuhan, Lia. Bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Tuan, wanita itu, namanya memang Lia Puspita. Usianya 32 tahun, sama dengan Anda. Dia bekerja sebagai pengasuh penuh waktu di sana sejak sekitar 4 tahun lalu. Dia hidup sebatang kara. Tio memulai laporannya, matanya menatap Bara dengan prihatin. Bara mengacungkan tangan, menghentikan Tio. Ia mengambil foto Nino, membandingkannya dengan foto lama dirinya yang diselipkan di dompetnya. Foto dirinya dan Lia saat mereka masih mahasiswa. Kemiripan Nino dengannya bukan lagi kebetulan, melainkan cap darah yang tak terbantahkan. Tio, tentang Nino. Kapan dia masuk panti? Tanya Bara, suaranya kini kembali tenang, namun mengandung bahaya yang tersembunyi. 3 tahun yang lalu, Tuan. Dia dibawa oleh seorang bidan yang mengaku menemukan bayi itu di depan rumah sakit 4 tahun yang lalu. Tapi, ada yang aneh. Catatan panti menyebutkan ia masuk pada usia 1 tahun, seolah-olah ada jeda 1 tahun di mana keberadaannya disembunyikan. Informasi itu bagaikan kunci yang memutar gembok di ingatan Bara. Kilas balik, 4 tahun lalu. Ruangan serba putih di rumah sakit terasa mencekik. Bara, yang saat itu baru saja ditinggal pergi, Lia dan baru menjalani tes kesehatan yang dipaksa oleh orang tuanya, duduk sendirian. Ayah dan Ibu Handoko berdiri di sampingnya. Wajah mereka penuh kepalsuan yang disebut prihatin. Nak, tabahlah, kata Ayah Handoko, memegang bahu Bara, sebuah sentuhan yang kini terasa menjijikan. Ini hasil tesmu. Dokter bilang, kamu mandul. Itu sebabnya kamu harus melupakan Lia. Dia pergi, dan kamu tidak mungkin punya anak dengannya. Bara, biarkan kami mencarikan wanita yang bisa memberikanmu ahli waris melalui teknologi canggih. Bara ingat bagaimana dunia runtuh saat itu. Ia merasa gagal sebagai pria, sebagai suami. Rasa sakit kehilangan Lia bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Ia menjadi dingin, membenamkan diri dalam pekerjaan, menggunakan rasa sakitnya sebagai bahan bakar untuk sukses. Ia percaya pada vonis itu, vonis yang kini ia curigai hanyalah racun kebohongan yang disuntikan ke dalam kehidupannya. Bara kembali ke masa kini, matanya menyala. Ia tidak mandul. Ia yakin itu. Nino adalah buktinya, dan Lia masih hidup. Aku tidak mandul, Tio. Aku tahu itu. Semua ini adalah ulah mereka. Bara mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. 4 tahun lalu, mereka memaksaku cerai. Mereka mengatakan Lia meninggal dalam kecelakaan. Mereka juga memberikan hasil tes palsu tentang kemandulanku. Mereka ingin aku putus asa dan patuh pada rencana mereka. Tio terdiam sejenak. Ia tahu betul betapa kejamnya orang tua Bara. Tuan, lalu, mengapa Bu Lia tidak datang kepada Anda? Mengapa ia tetap bekerja di panti asuhan? Mengapa ia memilih menyembunyikan putranya? Pertanyaan Tio adalah pertanyaan krusial yang menusuk Bara. Ia kembali menatap foto Lia, melihat kesedihan di mata wanita itu, melihat perjuangan yang terpancar dari raut wajahnya yang lelah. Karena mereka pasti mengancamnya. Tio, mereka tahu Lia akan melakukan apa saja untuk melindungiku, atau melindungi anak itu.
Bara menyentuh foto Nino. Mereka pasti mengancam akan menghancurkanku jika Lia kembali. Mereka menakut-nakutinya dengan kekuasaan kita, kekuasaan yang seharusnya melindunginya. Bara kemudian mengambil ponselnya, membuka galeri lama yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia mencari foto Lia yang tersenyum cerah, foto pernikahan siri mereka yang sederhana. Ia membandingkan lagi foto Lia yang dulu dan yang sekarang. Jantungnya bergetar hebat, bukan lagi karena rasa sakit, tapi karena gejolak harapan yang berani. Tio, atur ulang semua jadwalku. Aku ingin mempercepat sumbangan ke panti asuhan. Aku akan bertemu dengan mereka lagi. Aku ingin melihat Nino. Aku ingin melihat Lia. Aku ingin mencari tahu, mengapa Nino memanggilku Om Bara, dan Ayah, seolah ia mengenalku. Bara bangkit berdiri, auranya kini dipenuhi tekad yang membara. Baik, Tuan. Tapi apa rencana Anda? Tanya Tio hati-hati. Rencanaku? Aku akan menggunakan taktik yang paling mereka benci, kelembutan. Aku akan mendekati Nino. Aku akan membangun ikatan dengannya. Karena jika benar dia anakku, dan Lia adalah ibunya, maka aku harus memastikan mereka aman di bawah sayapku. Bara berjalan menuju jendela, kini bukan lagi melihat pantulan kehampaan, melainkan pantulan wajah Nino yang polos dan penuh kasih. Keesokan harinya, Bara melaksanakan rencananya. Ia tidak datang sebagai CEO yang membawa amplop besar, tetapi sebagai donatur pribadi yang ingin menghabiskan waktu bersama anak-anak. Ia kembali ke panti asuhan Kasih Bunda. Lia terkejut melihat Bara lagi. Ia berusaha menghindar, menjaga jarak. Ia tahu, Bara yang sekarang adalah CEO yang jauh lebih berkuasa dan menakutkan daripada Bara yang dulu ia nikahi. Ia takut Bara akan mengenali bekas istrinya yang miskin ini, atau lebih parah, mengenali putranya. Bunda Lia, lihat, Om Bara datang, seru Nino, berlari ke arah Lia, lalu kembali menatap Bara dengan binar mata yang memikat. Lia memaksa dirinya tersenyum. Selamat siang, Tuan Bara. Terima kasih atas kunjungan Anda lagi. Bara mendekat, pandangannya tidak lepas dari Lia. Ia memperhatikan setiap detail kecil, cara Lia memegang tangan Nino dengan protektif, cara ia menunduk saat berbicara, seolah menyembunyikan sesuatu yang berharga. Nona Lia, tidak perlu formal. Saya datang karena saya tidak bisa melupakan anak ini. Bara berbisik pelan, hanya didengar oleh Lia. Dia membuatku merasa sesuatu yang sudah lama hilang. Lia merasakan hawa dingin merayapi punggungnya. Ia tahu Bara belum mengenalnya sebagai istrinya, tetapi ia merasakan bahaya yang mengancam dari tatapan intens Bara. Tuan terlalu baik. Nino memang anak yang manis, jawab Lia, mencoba terdengar netral. Saya tahu, Bara membalas, senyum tipis terukir di bibirnya, senyum yang dulunya hanya milik Lia. Dan saya punya permintaan. Bolehkah saya membawa Nino menghabiskan akhir pekan bersama saya? Saya ingin mencoba peran seorang ayah. Saya sendiri kesepian. Dan anak itu, dia sangat mirip dengan seseorang di masa lalu saya. Permintaan itu, permintaan aneh seorang CEO mandul untuk membawa bocah panti asuhan ke rumahnya, bagaikan guntur di siang bolong bagi Lia. Lia merasa seluruh darahnya surut. Permintaan itu terlalu berisiko. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan dari donatur terbesar panti. Ia hanya bisa menatap Bara dengan ketakutan yang tersembunyi. Bara tahu Lia takut, tapi ia harus bertindak. Ia harus membawa Nino bersamanya. Ia harus mengumpulkan bukti. Saya jamin, Nona Lia, Nino akan aman. Saya hanya ingin memberinya pengalaman keluarga yang mungkin tidak bisa saya berikan kepada anak kandung saya. Karena saya tidak bisa punya anak. Bara sengaja menekankan kata, tidak bisa punya anak. Sebuah umpan pancing emosional yang ia tahu pasti akan didengar oleh Lia. Lia, mendengar pengakuan, kemandulan, Bara yang menyakitkan itu, merasakan pedih di hatinya. Betapa ia ingin berteriak bahwa itu semua bohong, bahwa Nino adalah putra mereka, namun ancaman orang tua Bara masih membayanginya. Baik, Tuan Bara. Tapi, pastikan Anda menjaganya baik-baik. Nino, dia sangat rapuh. Lia akhirnya mengalah, hanya demi keamanan putranya. Ia berharap, selama akhir pekan itu,
Bara tidak akan menemukan kebenaran. Namun, ia tidak tahu, Bara sudah selangkah di depan. Mentari pagi di akhir pekan menyapa kediaman Handoko dengan kehangatan yang langka. Biasanya, rumah mewah Bara adalah museum ketenangan yang dingin, tempat segala sesuatu tertata rapi tanpa sentuhan personal. Namun, pagi itu berbeda. Tawarnya seorang bocah kecil bergaung, memantul di dinding marmer, membawa getaran kehidupan yang selama ini absen. Nino, dengan pakaian barunya yang dibelikan Bara, berlari-lari riang di ruang tamu. Kehadirannya bagaikan tetesan embun di padang gersang hati Bara. Bara mengawasi Nino dari sofa kulitnya, mencoba memetakan setiap gerak-gerik, setiap detail fisik yang membisikkan kebenaran. "Om Bara, lihat, aku bisa terbang," seru Nino, melompat dari sofa ke tumpukan bantal. Bara tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum palsu seorang CEO. Pelan-pelan, jagoan, nanti jatuh. Tio, yang bertugas mendampingi Bara di akhir pekan ini, berdiri di sudut ruangan, terpukau. Ia belum pernah melihat Bara selembut ini, seolah topeng baja yang dikenakan Bara telah luluh oleh kepolosan seorang anak kecil. Setelah bermain sejenak, Bara mendekati Nino yang sedang asyik dengan puzzle di lantai. Ia berlutut, menyamakan pandangannya dengan mata Nino. "Nino, tadi di panti kamu bilang, kamu kangen Om. Padahal, kita baru bertemu. Kenapa, nak?" tanya Bara, suaranya dipenuhi kehati-hatian. Nino memiringkan kepalanya, berpikir keras. Bunda Lia selalu bilang, kalau Nino sedih, Nino harus lihat foto Papa Bara. Katanya, Papa Bara itu ada di Bintang. Tapi Om Bara di sini, bukan di Bintang. Kata-kata Nino terasa bagai petir. Lia tidak hanya menyembunyikan putranya, tetapi ia juga berbohong tentang keberadaan Bara, seolah Bara sudah tiada. Ia menggunakan nama Bara, namun menganggap Bara telah meninggal. Sebuah skenario yang persis sama dengan yang diatur oleh orang tua Bara. Foto Papa Bara. Bara mengulang, menahan napas. Di mana foto itu? Di dalam kotak musik Bunda. Nino tidak boleh membukanya, jawab Nino polos. Bara merasakan kecurigaannya mencapai titik didih. Tidak ada lagi keraguan. Lia tahu Nino adalah putranya, dan Lia menyembunyikannya dengan alasan yang pasti berhubungan dengan ancaman orang tua Bara. Saat Nino sibuk menyusun kepingan puzzle yang mulai membentuk kastil, Bara melihat kesempatan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat Nino ke pangkuannya. "Nino, boleh Om lihat tanganmu?" Nino mengulurkan tangan kirinya dengan patuh. Bara tidak mencari telapak tangan, melainkan sisi bahu kecil di bawah kaosnya. Ia dengan lembut menarik kerah kaos Nino sedikit ke bawah. Itu dia. Tanda lahir kecil berbentuk seperti bulan sabit, samar-samar, persis di bahu kiri. Nino terkejut, namun tidak melawan. "Kenapa, Om?" Bunda Lia bilang ini rahasia. Katanya ini peta bintang. Bara merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingat betul. Tanda lahir yang sama persis ada pada dirinya. Warisan genetik keluarga Handoko yang langka. Tanda lahir itu adalah segel yang membuktikan ikatan darah mereka. Rasa haru, marah, dan penyesalan bercampur aduk, membakar dadanya. Bara mencium kening Nino lama. "Ya, ini peta bintang. Peta yang akan membawa Om kembali ke rumah, Nak." Setelah Nino kembali asyik bermain, Bara segera memanggil Tio ke ruang kerja. Wajah Bara pucat namun dipenuhi tekad yang membara. "Tio, tidak ada waktu lagi untuk keraguan. Tanda lahir itu adalah warisan keluarga kami. Nino, dia anakku. Tio, anak kandungku." Tio terdiam, terkejut. "Ya Tuhan, Tuan. Tapi, bagaimana dengan vonis kemandulan itu?" "Itu bohong. Skenario yang mereka ciptakan untuk memisahkan aku dan Lia. Aku tidak mandul. Dan Lia masih hidup. Dia menjaga putraku di panti asuhan." Bara menghela napas berat. Matanya memancarkan kesedihan. "Sekarang, aku harus bertindak cepat sebelum mereka menyadarinya. Mereka tidak boleh tahu aku sudah tahu." "Apa yang harus saya lakukan, Tuan?" "Aku butuh bukti ilmiah yang tak terbantahkan."
Ambil sampel dari Nino, rambut atau apapun yang bisa digunakan untuk tes DNA. Lakukan secara rahasia. Jangan sampai ada orang yang tahu, bahkan Lia. Aku tidak ingin menakutinya. Permintaan ini berat, melibatkan pengambilan sampel DNA secara rahasia dari seorang anak kecil. Namun ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan. Tio mengangguk mantap, menyadari betapa pentingnya misi ini. Akhir pekan berlalu dengan kehangatan yang tak pernah Bara duga. Ia memandikan Nino, membacakan dongeng sebelum tidur, dan bahkan memasak makanan sederhana untuknya. Setiap momen dengan Nino bagaikan elisir yang menyembuhkan jiwanya yang sakit. Nino sendiri merasakan koneksi yang kuat dengan Bara, selalu menempel erat, memanggilnya Om Papa. Minggu sore, saat Bara mengantar Nino kembali ke panti asuhan, hatinya terasa berat. Di gerbang panti, Lia sudah menunggu dengan wajah cemas. Ia melihat Bara dan Nino berjalan beriringan. Nino memegang tangan Bara erat-erat. Hati Lia teriris. Ia melihat cinta yang tulus di mata putranya dan juga di mata pria yang ia cintai. Pria yang ia pikir telah kehilangannya. "Terima kasih, Tuan Bara," ujar Lia, mengambil alih tangan Nino. "Nino, ayo salim pada Om Bara." Nino memeluk Bara lagi. Pelukan perpisahan yang terasa sangat menyakitkan. "Om Bara, janji akan datang lagi, ya?" pinta Nino dengan mata berkaca-kaca. "Tentu, jagoan." "Om janji." Bara memeluk Nino erat-erat, berbisik di telinga putranya. "Om akan segera membawa kamu pulang, selamanya." Ia menatap Lia. Pandangannya kini bercampur antara kerinduan dan kecurigaan yang membara. "Nona Lia," Bara memulai, suaranya rendah dan serius. "Saya sangat menikmati waktu dengan Nino. Dia anak yang luar biasa. Saya ingin tahu, apakah saya boleh mengirimkan fotografer untuk mengambil beberapa foto profesional anak-anak di panti asuhan, sebagai bagian dari donasi citra perusahaan kami?" Lia terkejut. Ini adalah permintaan yang masuk akal, tetapi Bara tidak pernah melakukan hal seperti ini. "Tentu, Tuan. Itu akan sangat menyenangkan bagi anak-anak." "Bagus." Bara mengangguk. "Dan satu lagi, saya ingin, Nino. Saya ingin mengambil foto dirinya dalam pose yang sangat spesifik." "Pose seperti apa, Tuan?" tanya Lia, bingung. "Pose di mana dia menunjukkan bahu kirinya. Ada tanda lahir kecil di sana. Tanda lahir itu sangat unik. Saya ingin menggunakannya sebagai simbol harapan dalam kampanye sosial terbaru kami. Saya ingin menunjukkan bahwa setiap tanda, sekecil apapun, memiliki makna." Bara beralasan, dengan suara yang meyakinkan. Lia terdiam. Hatinya mencelos. Ia tahu betul tanda lahir itu. Hanya orang yang sangat dekat dengan Nino yang tahu tentang peta bintang itu. Ia sadar, Bara sudah mulai curiga. Pria itu tidak lagi hanya mencari pengalihan, ia sedang mencari kebenaran. Namun, Lia tidak punya alasan untuk menolak. Permintaan Bara terdengar tulus dan mulia. Ia hanya bisa mengangguk pasrah. "Baik, Tuan. Saya akan pastikan fotografer Anda mendapatkan foto yang Anda inginkan." Bara tersenyum penuh makna. Permintaan pengambilan foto itu bukan hanya alasan, tetapi penentu alur cerita. Foto itu, bersama dengan hasil tes DNA rahasia yang akan segera Tio bawa, adalah amunisi Bara untuk menghadapi kebohongan yang telah membelenggu hidupnya. Saat mobil Bara melaju menjauh, meninggalkan Lia yang termenung di gerbang panti asuhan, Bara memejamkan mata. Ia telah menemukan jejaknya, dan ia akan mengikuti jejak itu hingga ke akar masalah. Ia akan membuktikan bahwa CEO yang diklaim mandul itu adalah ayah kandung dari bocah yang tiba-tiba memeluknya, dan ia akan membawa pulang istri dan putranya dari penjara kebohongan yang diciptakan oleh orang tuanya sendiri. Waktu terasa melambat di ruang kerja Bara. Senin pagi, namun Bara tak bisa fokus pada pekerjaan. Jantungnya berdebar kencang, menantikan surat penentu takdir yang dibawa oleh Tio. Ketegangan menggantung di udara, seolah ruang itu menahan napas. Pintu terbuka. Tio masuk, wajahnya tegang dan tak terbaca. Di tangannya, selembar amplop tipis berwarna putih. "Tuan, hasil tes DNA sudah keluar. Saya menggunakan sampel rambut Nino yang diambil saat ia menginap di sini," bisik Tio, meletakkan amplop itu di meja kaca Bara.
Bara merasakan dingin menjalar dari ujung jari hingga ke ubun-ubun. Amplop itu, meskipun kecil, terasa sebesar gunung Himalaya yang harus ia daki. Setelah 4 tahun hidup dalam keyakinan palsu dan kesepian, kebenaran kini hanya terpisah oleh lapisan kertas tipis. Ia mengambil napas panjang. Mata elangnya menatap lurus ke Tio. "Berapa persen, Tio?" tanyanya, suaranya parau. Tio tidak menjawab dengan angka, melainkan dengan tatapan mata yang dalam dan penuh makna. "Selamat, Tuan. Anda bukan mandul. Dan dia adalah putra Anda." Kabar itu bagaikan gelombang tsunami yang menghantam Bara. Kepalanya terasa pusing. Dunia di sekelilingnya seperti berputar. Ia adalah seorang ayah. Ia tidak mandul. Semua yang ia yakini selama ini, perasaan bersalahnya, kehampaannya, trauma perpisahan yang tragis, semuanya didasarkan pada kebohongan berlapis baja yang diciptakan oleh orang tuanya. Bara tidak peduli lagi dengan amplop di mejanya. Ia bangkit, berjalan ke jendela, menatap pemandangan kota yang padat. Air mata, yang sudah lama membeku, kini mulai mencair dan membasahi pipinya yang tegas. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa dan amarah yang meletup-letup. Mereka tidak hanya mencuri istriku, Tio. Mereka mencuri hakku untuk menjadi seorang ayah. Mereka merenggut 4 tahun hidupku bersama putraku. Bara mengepalkan tangannya, memukul kusen jendela. "Aku akan membayar mereka, Tio. Aku akan membuat mereka membayar mahal." Tio maju selangkah, menenangkan Bara. "Tuan, sekarang bukan waktunya untuk marah. Anda harus tenang. Keberadaan Nino harus menjadi senjata terkuat Anda. Kita harus bergerak terencana." "Benar. Aku harus tenang. Terima kasih, Tio." Bara mengusap air matanya, menarik napas, dan kembali ke mode CEO yang dingin dan strategis. Langkah selanjutnya, Lia. Dia harus tahu aku sudah tahu. Tapi aku harus membuatnya bicara jujur, tanpa ketakutan. Bara tahu, Lia pasti masih takut dengan ancaman orang tuanya. Ia harus menggunakan Nino sebagai jembatan, dan cinta sebagai senjata utama. Sore harinya, Bara kembali ke panti asuhan kasih bunda, membawa bingkisan besar berisi mainan dan pakaian untuk Nino. Ia tidak lagi datang sebagai CEO, tetapi sebagai pria yang berusaha mati-matian mendekati putranya. Lia menyambutnya di taman. Raut wajahnya tegang. Bayangan ancaman masa lalu masih menghimpit dadanya. "Selamat sore, Tuan Bara." Nino sedang tidur siang. Sapa Lia, menjaga jarak. "Selamat sore, Nona Lia." Bara membalas. Pandangannya melunak saat menatap wanita di hadapannya. Ia merindukan Lia, merindukan tawa dan kehangatan yang dulu pernah mereka bagi. "Saya tidak bisa menunggu sampai akhir pekan. Saya ingin melihat Nino, bahkan saat dia tidur. Boleh saya masuk sebentar?" Lia ragu. Membiarkan Bara masuk ke kamar Nino terasa seperti membuka pintu bahaya. "Tuan, saya rasa itu tidak pantas. Nino sedang tidur. Anda bisa menunggunya bangun di sini." "Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Bara bersikeras, nadanya kini penuh otoritas, namun matanya memancarkan kesedihan. "Saya merasa, sejak bertemu dengannya, ada ikatan yang tidak bisa saya jelaskan. Saya hanya ingin melihatnya bernapas, Nona Lia." Lia, melihat mata Bara yang sendu, akhirnya mengalah. Ia tahu, meskipun Bara sudah menjadi CEO yang kejam di mata publik, Bara yang ia cintai dulu masih ada di sana, tersembunyi di balik jas mahalnya. Lia memimpin Bara ke kamar asrama anak laki-laki. Di ranjang sederhana, Nino tidur pulas, memeluk boneka beruang lusuh. Bara berdiri di samping ranjang, menatap putranya dengan tatapan yang penuh cinta yang baru ia sadari. "Dia sangat mirip denganku saat kecil," gumam Bara. Lia memalingkan wajah. "Ya, Tuan. Banyak anak di sini yang memiliki kemiripan dengan donatur mereka." Bara tahu Lia berbohong, dan ia memutuskan untuk menyerang langsung, namun dengan cara yang halus. Ia melihat ke sudut kamar. Di atas meja kecil, ada sebuah kotak kayu ukir sederhana. Kotak musik yang Nino sebut-sebut. "Itu kotak musik yang indah." Nino bilang, "Di dalamnya ada foto ayahnya." Bara menunjuk ke kotak itu.
Lia tersentak. Rasa bersalah dan ketakutan menerkamnya. Itu hanya mainan lama, Tuan. Foto ayah yang dia maksud mungkin hanya gambar superhero. Lia mencoba menepis kecurigaan Bara. Bara tidak percaya. Ia mendekat ke kotak itu. Tangannya menyentuh tutupnya. Dulu, saya punya istri, Lia. Bara mulai bercerita, suaranya pelan, mengalihkan topik sejenak. Namun setiap kata mengandung maksud yang dalam. Kami menikah diam-diam. Orang tua saya tidak setuju karena dia miskin. Mereka memisahkan kami, dan mengatakan kepada saya bahwa dia meninggal. Mereka bahkan memalsukan hasil tes DNA, mengatakan saya mandul, agar saya tidak mencari wanita itu lagi. Mereka mencuri kebahagiaan saya, Lia. Lia berdiri mematung. Air mata mulai menetes di pipinya. Bara sedang menceritakan kisah mereka, kisah pahit yang ia jalani sendirian. Saya turut prihatin, Tuan, bisik Lia, berusaha keras mengendalikan isaknya. Bara perlahan membuka kotak musik itu. Senandung melodi yang manis mengalun lembut. Di dalamnya, tersembunyi sebuah foto kecil. Foto pernikahan siri mereka, Bara dan Lia yang tersenyum bahagia, diselipkan di balik tutup kotak. Lia langsung terhuyung. Tangannya menutup mulutnya. Bara telah menemukan bukti yang paling personal. Bara mengambil foto itu, menatap wajah Lia muda di sana, lalu beralih menatap wajah Lia yang sekarang. Siapa wanita ini, Lia? Tanya Bara, suaranya tenang, namun memancarkan badai yang siap meledak. Wanita ini adalah istriku. Wanita yang aku yakini meninggal. Tapi, dia ada di sini, di kotak musik putraku. Lia ambruk, lututnya lemas. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Pelindung emosionalnya telah runtuh. Ia menangis tersedu-sedu. Bara, Hicks, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan. Isak Lia. Bara meletakkan foto itu di atas kotak musik. Ia mendekati Lia, berlutut di depannya, menangkup wajah Lia. Ia menatap mata Lia yang basah. Mata yang sama yang ia rindukan setiap malam selama 4 tahun. Kamu tidak mati, Lia. Kamu masih hidup. Dan kamu memberiku seorang putra. Bara berbisik, membiarkan kehangatan dan keharuan meresap. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menyembunyikannya? Lia memeluk Bara, pelukan yang syarat kerinduan dan penderitaan. Orang tuamu. Mereka mengancamku. Mereka bilang, jika aku kembali, atau jika aku mengatakan kebenaran tentang kehamilanku, mereka akan memastikan kamu kehilangan segalanya. Mereka bilang mereka akan menghancurkan nama baikmu di dunia bisnis. Mereka memaksaku menandatangani surat pernyataan bahwa aku akan berpura-pura meninggal dan tidak akan pernah mengklaim anak ini, atau mereka akan mengambil Nino dariku dan membuangnya ke panti asuhan yang tidak terawat. Bara merasakan urat-urat di lehernya menegang. Jadi, bukan hanya kemandulannya yang palsu, surat kematian Lia pun palsu, dan Lia hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun demi melindungi dirinya dan putra mereka. Lia, kamu harus tahu, aku sudah tahu semuanya. Bara memegang tangan Lia erat-erat. Aku sudah melakukan tes DNA. Nino adalah putra kita. Aku ayah kandungnya. Pengakuan itu bagaikan pukulan telak bagi Lia. Ia menatap Bara dengan mata lebar. Ia tahu, dengan terungkapnya kebenaran, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pertarungan melawan kekuasaan gelap orang tua Bara. Apa yang akan kamu lakukan, Bara? Mereka tidak akan pernah melepaskanmu. Mereka akan merebut Nino darimu. Bisik Lia, ketakutan kembali melingkupinya. Tidak akan. Mulai sekarang, aku yang akan mengambil kendali. Mereka mencuri masa lalu kita, Lia, tapi mereka tidak akan bisa mencuri masa depan kita. Bara bangkit, menarik Lia berdiri, menatap matanya dengan penuh janji. Aku datang untuk membawamu pulang. Kalian berdua. Kita akan menjadi keluarga yang utuh. Dan aku akan menghadapi mereka dengan kebenaran ini. Kita akan memulainya sekarang. Setelah meninggalkan panti asuhan Kasih Bunda, mobil Bara melaju kencang, membelah malam Jakarta. Di kursi belakang, Bara tidak sendirian. Lia duduk di sampingnya, dengan Nino yang terlelap pulas di pangkuan Lia. Kehadiran mereka di mobil itu adalah manifestasi dari keberanian dan kebenaran yang selama 4 tahun disembunyikan.
Bara memegang erat tangan Lia, memberikan kekuatan. Wajahnya keras. Matanya memancarkan api kemarahan yang membakar. Ia bukan lagi CEO yang dingin. Ia adalah seorang anak yang dikhianati dan seorang ayah yang baru saja mendapatkan kembali keluarganya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh kalian lagi, Lia. Janjiku, bisik Bara, suaranya dipenuhi janji yang tak terhancurkan. Lia hanya bisa mengangguk. Air mata sesekali masih menetes. Aku takut, Bara. Mereka sangat kuat. Mereka punya koneksi. Koneksiku lebih kuat, Lia. Aku punya kebenaran, dan aku punya Nino. Itu adalah perisai terkuat yang kita miliki, jawab Bara tegas. Mereka menuju kediaman Handoko, rumah megah yang terasa seperti benteng kekuasaan dan kepalsuan. Malam itu, Bara memutuskan untuk tidak menunggu. Kebenaran harus segera diletakkan di atas meja. Tiba di rumah orang tuanya, Bara dan Lia langsung disambut oleh keheningan mewah. Ayah Handoko dan Ibu Handoko sedang bersantai di ruang keluarga yang luas, menikmati teh malam. Mereka terkejut melihat Bara datang, apalagi ditemani seorang wanita sederhana yang menggendong anak kecil. Bara, apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Dan mengapa kamu membawa anak dari panti asuhan ke sini? Tanya Ibu Handoko, nadanya langsung menunjukkan ketidaksukaan dan penghinaan yang nyata. Ayah Handoko mengamati Lia, matanya menyipit penuh kecurigaan. Ia menyadari kemiripan wajah Lia dengan istri siri Bara yang dulu, namun ia mencoba menyangkalnya. Bara melangkah maju, Nino masih dalam dekapan Lia. Ia berdiri tegak, memancarkan aura dominasi yang jarang ia tunjukkan di depan orang tuanya. Aku tidak membawa anak panti asuhan, Ayah. Aku membawa putramu. Bara memulai, suaranya rendah dan menusuk. Ia menunjuk Nino. Ini Nino Handoko, umur 4 tahun. Cucu kandungmu. Ruangan itu mendadak hening, seolah semua suara telah tersedot keluar. Ayah dan Ibu Handoko saling pandang. Wajah mereka berubah drutan. Dari terkejut, menjadi panik, dan akhirnya, menjadi penyangkalan yang keras. Omong kosong apa ini, Bara? Kamu tidak mungkin punya anak. Kamu mandul. Hasil tes 4 tahun lalu sudah jelas. Seru Ayah Handoko, bangkit dari sofa, urat di lehernya menegang. Itu dia inti masalahnya, Ayah. Vonis kemandulan itu adalah kebohongan yang kalian ciptakan. Bara mengeluarkan selembar hasil tes DNA yang ia pegang erat. Ini hasil tes DNA yang baru. Aku bukan mandul. Dan Nino adalah putraku dengan wanita ini. Bara menarik tangan Lia, membawa Lia dan Nino lebih dekat ke hadapan mereka. Ayah, Ibu, kenalkan. Ini Lia. Lia Puspita. Istriku yang kalian yakini meninggal dalam kecelakaan 4 tahun lalu. Dia hidup, dan dia adalah ibu dari cucu kalian. Kalian tidak hanya memisahkan kami, kalian juga membohongiku tentang kebenanku, dan kalian mencuri 4 tahun hidupku sebagai seorang ayah. Ibu Handoko mendadak histeris. Ia berjalan mendekati Lia, mencoba merebut Nino. Tidak. Bohong. Wanita miskin ini. Kamu sudah mati. Kamu sudah kami bayar untuk menghilang. Kenapa kamu kembali? Teriak Ibu Handoko, wajahnya merah padam. Lia, yang tadinya ketakutan, kini mendapatkan kekuatan dari Bara dan dari cinta kepada putranya. Ia mundur 1 langkah, melindungi Nino. Benar, saya sudah dibayar untuk menghilang. Tapi saya tidak kembali untuk uang, Bu Handoko. Saya kembali karena saya tidak tega melihat Bara menderita dalam kebohongan. Kalian mengancam saya, mengatakan jika saya tidak pergi dan mengatakan pada Bara bahwa saya meninggal, kalian akan menghancurkan karir Bara dan mengambil Nino dari saya. Lia membalas, air matanya menetes, namun suaranya tegas. Ayah Handoko yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, kini terlihat goyah. Skema mereka telah terbongkar. Kami melakukannya demi kamu, Bara. Demi nama baik keluarga. Seorang Handoko tidak boleh menikah dengan gadis panti asuhan dan pustakawan miskin. Kami hanya ingin kamu mendapatkan yang terbaik. Dalih Ayah Handoko, mencoba mencari simpati. Bara tertawa sinis. Tawa yang menusuk tulang. Terbaik?
Kalian menipu putra kalian sendiri tentang kemandulannya. Kalian membuatku percaya bahwa aku tidak mampu menjadi seorang ayah. Kalian membunuh hatiku, lalu mengisi kehampaan itu dengan kebohongan. Apakah itu yang kalian sebut demi kebaikanku? Bara menunjuk ke arah ayah Handoko. 4 tahun aku hidup seperti robot, mengira aku kehilangan istriku dan tidak akan pernah punya anak. Sementara itu, putraku tumbuh di panti asuhan, hanya beberapa kilometer dari rumah ini. Jejak dosa kalian terlalu besar untuk dimaafkan. Kami hanya memikirkan masa depan perusahaan. Jika kamu menikah dengan wanita seperti Lia, citra kita akan hancur. Kami ingin cucu yang lahir dari darah biru, Bara. Ibu Handoko masih berpegangan pada kesombongannya. Cukup. Bara membentak. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan kalian lagi mengatur hidupku. Aku adalah pemegang saham utama di perusahaan ini, dan aku akan menggunakan kekuasaanku. Bara menatap tajam kedua orang tuanya. Pandangannya dingin dan mematikan. Aku bersumpah di hadapan putraku dan istriku, kalian tidak akan pernah melihat Nino lagi. Semua aset dan jabatan di Adiguna Group yang kalian kelola, semua fasilitas, akan kubekukan segera malam ini juga. Kalian akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti yang kalian paksa aku rasakan selama 4 tahun. Ancaman itu adalah pukulan telak bagi ayah dan ibu Handoko. Kehilangan cucu sudah menyakitkan, tetapi kehilangan kekuasaan dan harta adalah hukuman terberat bagi mereka. Wajah mereka mendadak pucat pasi. Bara, jangan. Kami orang tuamu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Ayah Handoko memohon. Kekuasaan yang ia miliki selama ini seolah menguap. Kalian berhenti menjadi orang tuaku saat kalian berbohong tentang kemandulanku dan memalsukan kematian Lia. Mulai sekarang, kalian hanyalah pihak yang akan aku hadapi di meja hijau, jika kalian berani mendekati keluargaku. Bara membalikan badan, memegang pundak Lia. Ayo, sayang, kita pulang. Ini bukan rumah kita. Bara, Lia, dan Nino meninggalkan kediaman Handoko, meninggalkan ayah dan ibu Handoko yang termangu dalam reruntuhan kebohongan dan keserakahan mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, Bara merasa bebas. Ia telah mendapatkan kembali keluarganya. Malam itu, mereka tiba di rumah Bara yang megah. Kini, rumah itu terasa hangat, bukan karena perabotan mahal, tetapi karena kehadiran Lia dan Nino. Bara menggendong Nino yang masih tidur, menidurkannya di kamar utama. Kembali ke Lia, Bara memeluk istrinya erat-erat. Sudah selesai, sayang. Kita aman. Kalian sudah di sini bersamaku, bisik Bara di rambut Lia. Lia membalas pelukannya, melepaskan semua ketakutan yang ia tahan selama bertahun-tahun. Terima kasih, Bara. Terima kasih sudah mencariku. Aku mencintaimu. Meskipun kebenaran telah terungkap dan konfrontasi telah usai, Bara tahu ini baru permulaan. Ia harus memperkuat posisinya di perusahaan sebelum orang tuanya melakukan serangan balik. Keputusan Bara untuk membekukan aset orang tuanya akan memicu gejolak besar di dalam Adiguna Group, dan Bara harus siap untuk perang dingin yang akan datang. Ia juga harus menghadapi pertanyaan mengapa orang tuanya begitu terobsesi dengan darah biru, dan mengapa mereka harus menggunakan cara sekeji itu. Pagi pertama di rumah mewah Bara terasa seperti fajar yang menyingsing setelah badai panjang. Matahari masuk melalui jendela besar, menyinari kamar utama yang kini ditempati oleh Bara, Lia, dan Nino. Kehangatan yang tercipta dari tidur bertiga di satu ranjang, meskipun canggung dan penuh kelegaan, adalah obat terbaik bagi jiwa Bara yang terluka. Nino terbangun dengan senyum lebar. Matanya mencari wajah Bara dan Lia. Papa Bara, Mama Lia. Nino tidak mimpi, kan? Nino benar-benar di rumah Papa? Seru Nino, memeluk leher Bara erat-erat. Tidak, sayang. Ini rumah kita sekarang. Kita akan selalu bersama, jawab Bara, mencium kening putranya. Kata, Papa, yang keluar dari mulut Nino terasa jauh lebih berharga daripada semua aset Adiguna Group. Lia tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kekhawatiran yang menggerogoti. Kita harus berhati-hati, Bara. Mereka tidak akan tinggal diam.
Apalagi kamu sudah membekukan aset mereka. Aku tahu, sayang. Mereka akan menyerang balik di perusahaan. Bara bangkit. Tapi aku sudah siap. Aku akan menghadapi mereka sebagai CEO, bukan sebagai putra yang penurut. Strategi pertahanan dan rasa bersalah Lia. Bara segera memanggil Tio untuk datang ke rumah. Ruang makan mewah itu berubah menjadi ruang rapat darurat. Tio, seperti yang kuduga, ayah dan ibu Handoko sudah mulai bergerak. Mereka mencoba menggalang dukungan dari Dewan Komisaris yang berpihak pada mereka. Mereka menggunakan argumen bahwa aku tidak stabil karena menikah dengan wanita dari kalangan bawah. Jelas Bara menatap layar tabletnya. Betul, Tuan. Tapi sebagian besar pemegang saham inti masih loyal pada Anda, lapor Tio. Hanya saja, mereka menuntut kejelasan mengapa Anda tiba-tiba membekukan semua aset orang tua Anda tanpa rapat dewan. Ini menciptakan kegaduhan besar. Aku akan mengadakan konferensi pers mendadak. Aku akan menjelaskan semuanya, Tio, tentang Lia, tentang Nino, dan tentang kebohongan yang mereka ciptakan. Bara memutuskan. Lia terkejut. Jangan, Bara. Jangan libatkan aku dan Nino di depan publik. Mereka akan menyerang kami. Biar aku saja yang pergi. Aku tidak ingin kamu kehilangan perusahaan demi aku. Tidak, Lia. Aku tidak akan membiarkanmu lari lagi. Ini bukan hanya tentang perusahaan. Ini tentang harga diri dan keadilan. Kita akan menghadapinya bersama. Jika mereka berani menyerangmu, mereka akan berhadapan dengan CEO yang juga adalah suamimu. Bara memegang tangan Lia. Tugasmu sekarang hanya satu. Fokus menjadi ibu untuk Nino dan istri untukku. Biarkan urusan kotor ini menjadi urusanku. Lia, meskipun takut, merasakan kekuatan tak terbatas dari Bara. Ia akhirnya mengangguk. Jejak keangkuhan dan warisan kakek. Bara merasa ada hal yang tidak biasa dari obsesi orang tuanya terhadap darah biru dan kemiskinan Lia. Rasa benci mereka terlalu mendalam, terlalu pribadi. Setelah Tio pergi, Bara mulai menggeledah beberapa dokumen lama yang ia bawa dari rumahnya yang dulu, dokumen yang ia sita saat konfrontasi. Ia menemukan salinan surat wasiat dari mendiang kakek Handoko, pendiri sejati Adiguna Group. Lia, coba lihat ini. Bara memanggil Lia. Lia mendekat. Bara menunjukkan poin penting dalam surat wasiat itu. Kakek Handoko, ternyata, adalah sosok yang sangat menentang keserakahan dan obsesi pada kekayaan. Isi surat wasiat itu menyatakan, aset dan saham mayoritas perusahaan ini akan kuserahkan kepada cucu kandungku yang menunjukkan hati paling tulus melalui pernikahan yang didasari cinta sejati, bukan harta. Jika ia menikah secara sah dengan orang yang tidak berharta, ia akan mendapat pengakuan penuh atas saham mayoritas. Jika terjadi perpisahan karena alasan uang dan status, maka saham mayoritas akan beralih kepada pihak yang ditinggalkan, yaitu istri sah pertama. Bara dan Lia saling tatap, mata mereka membulat sempurna. Inilah motif sebenarnya. Ya Tuhan, Bara, mereka tidak hanya ingin kamu menikah dengan darah biru untuk nama baik, tetapi karena takut kehilangan kendali perusahaan. Seru Lia, suaranya tercekat. Kakekmu sengaja membuat klausul ini untuk mencegah orang tuamu merusakmu. Dan mereka tahu, Lia, mereka tahu bahwa pernikahan siri kita, sekalipun tidak sah secara hukum negara saat itu, didasari cinta sejati. Mereka memasukkan surat cerai kita agar klausul ini tidak aktif. Tetapi yang lebih penting, mereka ingin memastikan kamu meninggal agar mereka bisa mengendalikan aset ini selamanya. Bara menyadari, ayah dan ibu Handoko tidak hanya berbohong tentang kemandulan, mereka juga telah melakukan penipuan warisan besar-besaran. Mereka memasukkan surat cerai untuk mengklaim bahwa Lia tidak pernah menjadi istri sah pertama yang diakui wasiat. Dan kalau saja mereka tahu bahwa kamu ternyata hamil, mereka akan jauh lebih panik, Lia. Karena kehadiran Nino akan menguatkan posisimu sebagai istri yang dicintai, dan akan mengaktifkan hak warismu. Bara mengepalkan tinjunya. Pengorbanan dan keputusan tulus. Lia kini menyadari bahwa dengan adanya surat wasiat ini, posisinya sangat kuat. Ia bisa mengambil alih seluruh perusahaan dan membalas dendam kepada ayah dan ibu Handoko. Ini adalah kesempatan emas untuk membalikkan nasib. Namun, Lia menggeleng. Aku tidak mau, Bara.
Aku tidak mau perusahaan ini menjadi medan perang yang menghancurkan keluarga kita lagi. Tapi ini hakmu, sayang. Ini warisan yang seharusnya kamu terima, desak Bara. Warisan sejatiku adalah kamu dan Nino. Uang dan kekuasaan tidak sebanding dengan kehangatan Nino yang memanggilku Mama. Lia memegang surat wasiat itu, namun matanya menatap Bara dengan ketulusan yang sedalam samudra. Kita akan menggunakan surat ini, tetapi tidak untuk merebutnya dari tanganmu. Kita akan menggunakannya sebagai perisai untuk menghentikan mereka selamanya. Keputusan Lia adalah manifestasi dari hati emasnya, sebuah kontras yang tajam dengan keserakahan ayah dan ibu Handoko. Bara menatap istrinya, hatinya dipenuhi cinta dan kekaguman. Lia memang wanita yang layak ia perjuangkan. Baik, sayang. Kita akan menggunakan ini untuk memenangkan pertempuran, bukan untuk merampas kekayaan. Kita akan membuktikan kepada semua orang bahwa cinta dan kejujuran adalah dasar dari Adiguna Group yang baru. Bara mencium Lia dengan lembut, sebuah janji yang disuarakan melalui keintiman. Persiapan konferensi pers. Malam itu, Bara dan Lia menghabiskan waktu bersama Nino. Mereka bermain, tertawa, dan membangun kenangan baru. Kehadiran Nino adalah pengingat abadi bahwa cinta selalu menemukan jalan, bahkan setelah terperangkap dalam lumpur kebohongan. Bara menyelesaikan draft konferensi pers. Ia tahu, besok akan menjadi hari yang menentukan. Ia akan mengungkap semua kebohongan orang tuanya di depan mata publik dan dewan direksi. Lia, aku ingin kamu ada di sana, di sampingku. Sebagai istriku, sebagai ibu dari putraku, dan sebagai bukti bahwa kebenaran selalu menang, pinta Bara. Aku akan di sana, Bara. Aku akan menjadi jangkar yang menahanmu, jawab Lia, tangannya menggenggam tangan Bara. Ruang konferensi pers di lantai eksekutif Adiguna Group dipenuhi sesak. Kilatan lampu kamera wartawan dan bisik-bisik tegang dari para pemegang saham serta dewan direksi menciptakan atmosfer mencekam yang jarang terjadi. Semua mata tertuju pada pintu ganda marmer, menantikan kedatangan Bara Handoko, sang CEO yang tengah dilanda skandal keluarga. Para stakeholder berkumpul dengan wajah penuh tanya. Mereka telah mendengar desas-desus liar. Bara membekukan aset orang tuanya. Bara membawa seorang wanita dari panti asuhan ke rumahnya, dan yang paling mengejutkan, Bara yang diklaim mandul tiba-tiba memiliki seorang putra. Isu ini adalah bom waktu bagi citra perusahaan. Tepat pukul 10 pagi, pintu terbuka. Bara melangkah masuk, tidak sendirian. Di sisi kanannya berdiri Lia, anggun dalam balutan pakaian sederhana namun berwibawa, memancarkan ketenangan. Di antara mereka, berjalan Nino, putra mereka, yang menggenggam tangan keduanya dengan erat. Senyum polosnya menjadi cahaya kecil di tengah badai. Kehadiran Nino dan Lia langsung memicu ledakan kamera dan pertanyaan yang berhamburan. Bara dan Lia duduk di kursi tengah. Nino di antara mereka. Bara memastikan putranya merasa aman. Di sisi Bara, Tio duduk dengan laptop yang siap memutar bukti. Bara menatap lurus ke arah para hadirin. Mata elangnya kini tajam dan penuh kebenaran. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. Selamat pagi. Saya tahu ada banyak pertanyaan, kegaduhan, dan keraguan tentang stabilitas kepemimpinan saya dalam beberapa hari terakhir. Bara memulai, suaranya mantap dan berwibawa, memotong semua kebisingan. Hari ini, saya tidak akan berbohong. Saya akan mengungkapkan seluruh kebenaran yang selama 4 tahun ini disembunyikan dari saya dan dari kalian. Ia menarik napas. 4 tahun lalu, saya meyakini bahwa saya mandul dan istri saya, Lia Puspita, telah meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Ia menoleh ke Lia. Izinkan saya memperkenalkan, ini adalah Lia Puspita, istri sah saya, yang alhamdulillah masih hidup. Dan ini. Bara mengusap rambut Nino. Ini adalah putra kandung kami, Nino Handoko. Seluruh ruangan gempar. Bisikan berubah menjadi gumaman tak percaya. Kami punya bukti tak terbantahkan, hasil tes DNA, yang membuktikan bahwa klaim kemandulan saya adalah kebohongan keji yang dibuat untuk memisahkan saya dari keluarga saya. Lanjut Bara. Tiba-tiba, dari pintu belakang, ayah dan ibu Handoko masuk. Mereka didampingi oleh seorang pengacara. Wajah mereka pucat namun penuh amarah. Mereka tidak menyangka Bara akan membawa masalah ini ke forum publik. Ini fitnah. Kamu menipu publik. Bara.
Wanita itu sudah kami bayar untuk menghilang. Anak itu hanyalah alat untuk merebut perusahaan. Jangan percaya padanya, teriak ayah Handoko, suaranya lantang, mencoba mengganggu jalannya konferensi. Ibu Handoko menunjuk Lia dengan tatapan penuh kebencian. Kamu tidak berhak berada di sini. Kamu hanyalah pengemis yang ingin mendapatkan harta kami. Bara mengangkat tangan, meminta perhatian. Silakan saksikan sendiri, hadirin sekalian, bagaimana kebohongan mereka berupaya menghancurkan kebenaran. Ia memberi isyarat kepada Tio. Di layar besar di belakang panggung, muncul hasil tes DNA yang menunjukkan persentase kecocokan 99,9% antara Bara dan Nino. Kemudian, Tio memutar rekaman suara, rekaman saat Bara mengonfrontasi kedua orang tuanya malam sebelumnya, lengkap dengan pengakuan mereka tentang pemalsuan hasil tes kemandulan dan ancaman terhadap Lia. Rekaman suara ayah Handoko, kami melakukannya demi nama baik keluarga. Seorang Handoko tidak boleh menikah dengan gadis panti asuhan dan pustakawan miskin. Ruangan itu terdiam kembali. Kali ini dipenuhi rasa malu dan keterkejutan. Bara melanjutkan, nadanya kini beralih ke ranah hukum dan perusahaan. Mereka tidak hanya menipu saya tentang keluarga. Mereka juga mencoba mencuri aset dan kendali perusahaan, demi mempertahankan kekuasaan mereka yang tidak sah. Bara mengambil napas dalam-dalam. Orang tua saya sengaja memalsukan surat cerai kami dan menyembunyikan Lia dan Nino karena satu alasan utama, surat wasiat kakek Handoko. Ayah dan ibu Handoko tersentak. Wajah mereka benar-benar memucat. Ini adalah kartu as yang mereka harapkan tidak akan pernah terungkap. Bara meminta Tio memajukan slide yang menampilkan klausul warisan kakek Handoko. Kakek saya dengan bijak menentukan bahwa saham pengendali perusahaan ini harus dimiliki oleh cucu kandung yang menunjukkan hati paling tulus melalui pernikahan yang didasari cinta sejati. Jika terjadi perpisahan karena alasan uang dan status, maka saham mayoritas akan beralih kepada pihak yang ditinggalkan, yaitu istri sah pertama. Bara menatap Lia dengan bangga. Lia Puspita adalah istri sah pertama saya. Meskipun pernikahan kami siri, kami punya bukti kuat tentang cinta sejati kami. Orang tua saya tahu jika Lia hidup, ia berhak atas klaim tersebut. Apalagi dengan kehadiran Nino, yang menjadi bukti nyata ketulusan pernikahan kami. Mereka memalsukan surat kematian Lia, memalsukan surat cerai, dan menyuntikkan kebohongan kemandulan pada saya hanya untuk melangkahi wasiat kakek saya dan mempertahankan kontrol atas perusahaan ini secara ilegal. Ayah dan ibu Handoko tidak bisa lagi menyangkal. Mereka berdiri di sana, tertangkap basah dalam jaring kebohongan mereka sendiri. Ayah Handoko berusaha menyelamatkan muka. Bara, kami akan membayar Lia. Kami akan memberikannya uang sebanyak yang dia mau. Jangan hancurkan nama baik keluarga. Lia, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun berbobot seberat timah. Tuan Handoko, Lia menatap mantan mertuanya tanpa rasa takut. Saya sudah ditawari uang 4 tahun lalu, dan saya menolaknya. Saya tidak kembali untuk uang. Saya kembali untuk mengembalikan kebenaran kepada suami saya dan untuk melindungi putra saya. Saya adalah ibu Nino. Saya adalah istri Bara. Dan kami adalah keluarga. Tidak ada uang di dunia ini yang bisa membeli ikatan itu. Nino, yang selama ini terdiam, tiba-tiba bersuara. Ia memegang tangan Lia dan Bara, lalu menatap semua orang di ruangan itu dengan mata bulatnya yang polos. Papa Bara dan Mama Lia tidak bohong. Kami keluarga, seru Nino. Pengakuan polos itu menusuk hati setiap orang yang mendengarnya. Melihat ketulusan keluarga kecil itu, para pemegang saham mulai berbisik-bisik, bukan lagi gosip, melainkan kekaguman. Mereka menyadari bahwa Bara, dengan perjuangan dan ketulusan Lia, kini menjadi pemimpin yang jauh lebih kuat dan berintegritas. Bara berdiri, memeluk Lia dan Nino erat-erat. Ia memandang ke arah ayah dan ibu Handoko untuk terakhir kalinya. Ayah, ibu, saya telah membekukan aset kalian. Keputusan Dewan Direksi yang menentukan nasib kalian. Saya tidak akan menuntut pidana, karena bagaimanapun juga, kalian adalah orang tua saya. Tapi saya akan menuntut agar kalian mundur dari segala posisi di perusahaan secara permanen, dan menjalani hidup dengan damai. Jika kalian menolak, saya akan menggunakan hak waris Lia untuk mengambil alih penuh kendali perusahaan,
dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ancaman itu berhasil. Ayah dan Ibu Handoko, yang kini hanya tinggal sepasang manusia tua yang kehilangan kekuasaan, menunduk kalah. Mereka tahu Bara serius. Konferensi pers ditutup dengan kemenangan Bara, bukan hanya sebagai CEO yang bersih, tetapi sebagai pria yang mendapatkan kembali keluarganya. Publik melihat ketulusan Lia dan Bara. Citra Adiguna Group goyah sesaat, namun kemudian diperkuat oleh kisah cinta yang heroik melawan keserakahan. Bara telah memenangkan perang. Namun, pertanyaan tentang bagaimana ia dan Lia akan memimpin perusahaan dan menghadapi masa depan masih menggantung, menjadi jembatan menuju babak berikutnya. Setelah konferensi pers yang menggegerkan, suasana di markas besar Adiguna Group berubah total. Kemenangan Bara adalah mutlak, mengakhiri rezim kebohongan yang dipimpin oleh ayah dan Ibu Handoko. Dewan direksi yang pro-Bara segera bergerak, mencopot paksa semua jabatan orang tuanya. Bara, yang kini mengendalikan penuh, didukung oleh sentimen publik dan bukti otentik. Namun, fokus Bara bukan pada kekuasaan, melainkan pada keutuhan keluarganya. Siang itu, Bara dan Lia duduk di ruang kerja Bara yang kini terasa lebih hangat. Di meja, terhampar dokumen krusial, surat wasiat kakek Handoko yang asli, dan dokumen serah terima saham mayoritas. Lia, sesuai wasiat kakek, dan karena aku tidak menuntut balik atas pemalsuan surat cerai, saham mayoritas perusahaan ini, hak kendali penuh, sekarang jatuh ke tanganmu, ucap Bara, menyodorkan dokumen itu. Kamu adalah pewaris sah Adiguna Group. Lia memandangi dokumen itu. Saham tersebut bernilai triliunan rupiah, kunci yang membuka gerbang ke kekuasaan tanpa batas. Selama hidupnya, ia tidak pernah membayangkan memegang aset sebesar itu. Ia, seorang pustakawan sederhana, kini adalah ratu tahta sebuah kerajaan bisnis. Aku tahu ini hakmu, sayang. Ambillah. Kamu berhak atas keadilan ini. Kamu bisa membalas perbuatan mereka, kata Bara, tatapannya penuh cinta dan dukungan. Lia mengambil dokumen itu, namun tangannya terasa dingin. Ia menatap wajah Bara, wajah yang selama ini ia yakini akan bahagia hanya jika Bara bebas dari intrik kekuasaan. Aku tidak mau, Bara, ujar Lia, suaranya pelan namun penuh ketegasan. Bara terkejut. Apa maksudmu, Lia? Ini hakmu. Jangan biarkan mereka menang dengan menganggap kamu hanya kembali untuk merebut hartaku. Aku tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Keputusanku bukan tentang balas dendam, Bara. Ini tentang masa depan kita. Selama ini, kekuasaan dan uanglah yang merusak keluargamu, yang memisahkan kita. Lia menunjuk dokumen saham itu. Jika aku mengambil kendali penuh, bukankah aku akan melakukan hal yang sama? Aku akan membuatmu menjadi suami yang sibuk dengan urusan istri di kantor, bukan suami dan ayah yang fokus pada keluarga. Ia lalu menyentuh tangan Bara. Aku mencintaimu, Bara. Aku mencintai Bara yang berintegritas, Bara yang memperjuangkan kebenaran. Aku tidak mencintai Adiguna Group. Warisan sejatiku adalah ikatan darah kita dan janji masa depan kita. Bara terdiam, menatap Lia dengan rasa kagum yang tak terhingga. Kebesaran hati Lia adalah mutiara langka yang tak ternilai harganya. Ia melihat mengapa kakek Handoko menciptakan klausul wasiat yang begitu unik, karena ia ingin menemukan orang yang berhati tulus seperti Lia. Lalu, apa rencanamu dengan saham ini? Tanya Bara, suaranya melembut. Lia tersenyum. Kita akan menggunakannya sebagai perisai dan jembatan. Kita akan buktikan bahwa kita bisa memimpin tanpa keserakahan. Keputusan Lia, CEO dan komisaris utama. Malam itu, Bara dan Lia memanggil Tio dan beberapa dewan direksi yang loyal untuk rapat mendadak. Lia berdiri di depan mereka, tidak lagi sebagai pengasuh panti, tetapi sebagai pemegang kendali tertinggi perusahaan. Hadirin sekalian, saya ingin menegaskan posisi saya. Sesuai wasiat kakek Handoko, saya, Lia Puspita, secara hukum adalah pemegang saham mayoritas Adiguna Group. Lia memulai. Suaranya memancarkan ketenangan yang meyakinkan. Wajah para direksi tegang, menanti keputusan Lia. Apakah Lia akan menjual saham, ataukah ia akan mengambil alih kepemimpinan? Saya tahu, latar belakang saya mungkin tidak memenuhi standar industri. Saya hanyalah seorang mantan pustakawan. Saya tidak berambisi menjadi CEO. Lia melanjutkan,
Pandangannya tertuju pada Bara. Oleh karena itu, saya memutuskan, saya akan mendelegasikan hak kepemimpinan penuh kepada suami saya, Bara Handoko, yang selama ini telah membuktikan kompetensi dan integritasnya. Ia menoleh ke Bara. Bara, kamu akan tetap menjadi CEO. Aku percaya penuh pada kemampuanmu untuk membersihkan perusahaan dari pengaruh korup dan membawanya menuju era baru yang jujur. Bara, terharu dengan pengorbanan Lia, hanya bisa tersenyum. Namun, Lia melanjutkan, suaranya sedikit meninggi. Meskipun Bara adalah CEO, saya akan menggunakan saham mayoritas ini untuk menduduki posisi komisaris utama. Tugas saya adalah memastikan perusahaan berjalan sesuai etika, mengawasi semua kebijakan, dan yang terpenting, memastikan tidak ada lagi intrik keluarga yang merusak perusahaan. Saya akan menjadi hati nurani Adiguna Group. Keputusan itu disambut tepuk tangan riuh dari para direksi. Lia telah membuat langkah cerdas. Ia menggunakan kekuasaannya, bukan untuk uang, melainkan untuk menjaga Bara dan perusahaan tetap berada di jalur yang benar. Ia adalah ratu di balik tahta, memastikan Bara memimpin dengan kejujuran, melawan serangan balik. Di sisi lain, ayah dan ibu Handoko yang kini terasingkan, mencoba melakukan serangan terakhir. Mereka menggunakan koneksi media lama mereka untuk menyebarkan cerita miring tentang Lia. Bara, mereka menyebarkan isu bahwa Lia adalah wanita oportunis yang berpura-pura mencintai hanya untuk menguasai harta kakekmu. Mereka bilang Lia memaksa Nino memanggilmu, Papa, untuk memuluskan langkahnya. Lapor Tio, wajahnya muram. Bara tidak gentar. Publik sudah melihat air mata tulus Lia di konferensi pers. Tio. Tapi aku akan membalas serangan mereka dengan cara yang paling efektif. Bara mengadakan acara amal mendadak. Ia membawa Lia dan Nino kembali ke panti asuhan kasih bunda. Kali ini, bukan hanya untuk donasi, tetapi untuk menunjukkan akar ketulusan Lia. Di hadapan wartawan, Lia berbicara dengan penuh kehangatan, menceritakan pengalamannya sebagai pengasuh. Ia mengumumkan bahwa Adiguna Group akan mengalokasikan persentase keuntungan untuk yayasan sosial yang fokus membantu ibu tunggal dan anak yatim. Saya telah kehilangan segalanya. Saya pernah hidup miskin, dan saya pernah menjadi seorang ibu tunggal. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang. Sekarang, saya memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan ini digunakan untuk membantu mereka yang lemah. Ucap Lia, air mata haru menggenang. Nino, yang berdiri di samping Lia, memeluk ibunya. Mama Lia adalah bunda yang baik sekali. Citra Lia yang tulus dan pengorbanannya yang memilih Bara daripada kekuasaan, menghancurkan semua fitnah yang dilancarkan oleh mantan mertuanya. Publik bersimpati, dan ayah dan ibu Handoko kehilangan panggung mereka. Serangan balik mereka gagal total. Bara menatap Lia, hatinya penuh. Kamu adalah pemimpin yang lebih baik dariku. Sayang, kamu memimpin dengan hati. Aku memimpin dengan logika. Kita adalah pasangan yang sempurna. Lia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Bara. Kita adalah takdir, Bara. Takdir yang harus melewati badai hebat untuk menemukan pelabuhan. Beberapa bulan berlalu sejak badai konferensi pers. Rumah mewah Bara Handoko kini benar-benar bertransformasi, tidak lagi menjadi museum dingin, melainkan rumah yang hidup, tempat di mana tawa anak-anak dan aroma masakan rumahan menggantikan keheningan formal. Lia, meskipun kini berstatus komisaris utama Adiguna Group, tetap menjalani perannya sebagai ibu yang penuh kasih. Ia memastikan Nino mendapatkan kasih sayang yang melimpah, mengimbangi waktu Bara yang tersita oleh tanggung jawab sebagai CEO yang tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran. Sore itu, Bara pulang lebih cepat. Ia menemukan Lia dan Nino sedang bermain balok di ruang keluarga. Nino, yang kini lebih terbuka dan ceria, langsung berlari memeluk kakinya. Papa pulang cepat. Ayo, kita bangun kastil yang lebih tinggi dari gedung Papa. Seru Nino, matanya berbinar. Bara tertawa, melepaskan jasnya. Tentu, jagoan. Papa akan jadi tukang batu yang paling hebat. Lia menghampiri Bara, memberikan kecupan hangat di pipi. Kamu pasti lelah. Mandilah, aku sudah siapkan makan malam favoritmu. Aku tidak selelah yang kamu kira, sayang. Melihat kalian berdua saja sudah menjadi oase di tengah padang pasir pekerjaanku. Bara memegang tangan Lia.
Bagaimana hari komisaris utama kita? Apakah ada direktur yang takut dengan ketegasanmu hari ini? Lia tersenyum tipis. Mereka lebih takut dengan ketulusanku daripada ketegasanmu, Bara. Aku hanya memastikan semua proyek amal berjalan lancar, dan tidak ada anggaran yang dimanipulasi. Ini jauh lebih damai daripada hari-hari kita di panti asuhan dulu. Meskipun tampak bahagia dan stabil, Bara menyimpan kegelisahan. Sejak ia menendang orang tuanya keluar dari perusahaan dan membekukan aset mereka, ayah dan ibu Handoko hidup dalam kondisi yang jauh lebih sederhana, mengandalkan dana pensiun kecil dan beberapa investasi yang tersisa. Bara sengaja tidak memenjarakan mereka, memilih jalan pengampunan demi menghormati ikatan darah yang tersisa, dan atas pertimbangan Lia. Namun, Bara mulai meragukan keputusannya. Malam itu, setelah Nino tertidur, Bara duduk di balkon bersama Lia. Aku merasa bersalah, Lia. Mereka adalah orang tuaku, dan aku membiarkan mereka jatuh miskin. Apakah keputusanku untuk tidak menuntut pidana terlalu lunak? Lia menatap Bara dengan lembut. Keputusanmu tidak lunak, Bara. Itu bijaksana. Kamu menunjukkan bahwa kamu jauh lebih bermartabat daripada mereka. Kita tidak perlu memenjarakan mereka. Kehilangan kekuasaan dan hidup dalam kebenaran sudah menjadi hukuman terberat bagi mereka. Tapi aku merasa mereka tidak benar-benar menyesal. Bara menghela napas. Mereka tidak pernah menghubungi kita untuk meminta maaf, Lia. Mereka hanya marah dan menyalahkan kita karena kebenaran terungkap. Waktu yang akan membuktikan, Bara. Hati mereka mungkin beku, tapi mungkin suatu saat nanti, Ninolah yang bisa mencairkannya, hibur Lia. Panggilan tak terduga dan kekhawatiran baru. Keesokan harinya, kekhawatiran Bara terbukti. Tio datang dengan wajah tegang. Tuan, ada kabar buruk sekaligus mengejutkan. Ayah dan ibu Handoko menjual satu-satunya aset berharga yang mereka miliki, rumah peristirahatan keluarga di puncak, lapor Tio. Biarkan saja. Itu hak mereka, jawab Bara, merasa sedikit lega karena mereka tidak mencoba mengganggu perusahaan. Masalahnya, Tuan, mereka menjualnya kepada Tuan Samudra, saingan utama kita, pemilik Samudra Karya yang terkenal licik. Dan mereka tidak menjualnya dengan harga pasar. Mereka menjualnya jauh lebih murah dengan satu perjanjian rahasia. Tio mencondongkan tubuhnya ke depan. Perjanjian rahasia apa? Desak Bara. Ayah Handoko meminta imbalan untuk memberikan informasi strategis internal Adiguna Group dan koneksi bisnis Anda, sebagai kompensasi kerugian mereka, bisik Tio. Mereka mencoba menjual rahasia perusahaan Anda, Tuan. Kabar ini bagaikan sambaran petir di siang bolong. Bara benar-benar murka. Pengampunan yang ia berikan ternyata disalahgunakan, menjadi bumerang yang siap menusuknya dari belakang. Mereka tidak hanya tidak menyesal, Tio. Mereka mencoba melakukan pengkhianatan. Mereka menjual putra mereka sendiri demi uang dan dendam. Bara mengepalkan tangannya di meja. Tuan, Tuan Samudra adalah musuh yang jauh lebih berbahaya daripada orang tua Anda. Jika ia mendapatkan informasi kunci tentang proyek infrastruktur besar kita yang akan datang, Adiguna Group akan berada dalam bahaya serius. Bara menyadari, cinta dan pengampunan tidak berlaku bagi orang yang hatinya sudah dirusak oleh keserakahan. Ia harus bertindak cepat. Blokir semua akses lama mereka ke server perusahaan. Perkuat pengamanan digital kita, Tio. Lalu, aku ingin kamu mencari tahu, informasi apa yang sudah mereka serahkan. Kita harus berada selangkah di depan samudra, perintah Bara dengan suara yang dingin dan penuh perhitungan. Strategi melawan pengkhianatan. Bara membawa masalah ini kepada Lia. Lia, sebagai komisaris utama, mendengarkan dengan serius. Aku sudah menduga, Bara, kebencian mereka lebih besar daripada cinta mereka padamu, kata Lia, wajahnya menunjukkan kesedihan, bukan kemarahan. Kita harus menghadapi Tuan Samudra, tapi kita harus melakukannya dengan kecerdikan. Bagaimana caranya? Dia akan menggunakan informasi yang diberikan oleh ayah untuk menjatuhkanku di tender proyek bandara itu. Bara frustrasi. Tepat. Kita tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka memberikan informasi itu. Tapi kita bisa mengubah informasinya. Ujar Lia, senyum licik terukir di bibirnya. Lia mengusulkan sebuah strategi umpan.
Dengan pengetahuan bahwa ayah Handoko telah menjual informasi sensitif kepada Samudra, Bara dapat sengaja membocorkan informasi palsu yang meyakinkan kepada orang tuanya, seolah-olah itu adalah rencana proyek yang sesungguhnya. Orang tuanya, yang masih mengira mereka memiliki akses ke informasi otentik, akan menjual informasi palsu itu kepada Samudra. Kita akan membuat ayah Handoko berpikir dia masih menjadi mata-mata yang efektif. Kita akan memberinya rencana A yang cacat, padahal kita akan menggunakan rencana B yang sesungguhnya, jelas Lia. Dengan begitu, Samudra akan membuat kesalahan besar berdasarkan informasi palsu yang ia beli. Bara menatap Lia dengan takjub. Lia, kamu jenius. Kamu benar-benar hati dan otak perusahaan ini. Aku melakukannya demi kamu, Bara, dan demi Nino. Kita tidak akan membiarkan kerja kerasmu hancur karena dendam picik. Lia memeluk Bara, memberikan dukungan penuh. Pemanasan hubungan dingin. Di tengah ketegangan strategi bisnis, Nino menunjukkan keajaibannya. Suatu sore, saat Bara sedang sibuk menyiapkan informasi palsu untuk orang tuanya, Nino masuk ke ruang kerja. "Papa, kenapa Papa sedih?" tanya Nino polos, menatap wajah Bara. "Papa sedang sibuk, Nak. Ada sedikit masalah di kantor." Bara menghela napas. Kata Mama Lia, kalau Papa sedih, Nino harus menyanyikan lagu Bintang Kecil yang biasa kita nyanyikan di panti dulu. Nino langsung duduk di pangkuan Bara dan mulai menyanyikan lagu itu dengan suara merdu anak-anak. Bara merasakan matanya menghangat. Lagu sederhana itu, yang penuh kenangan dari panti asuhan, adalah terapi terbaik untuk jiwanya yang tegang. Ia memeluk putranya erat-erat. "Terima kasih, jagoan. Kamu selalu tahu cara membuat Papa tersenyum," bisik Bara. Ketegangan di markas besar Adiguna Group terasa setajam silet menjelang hari tender proyek infrastruktur bandara internasional. Proyek ini adalah kunci dominasi pasar selama 5 tahun ke depan. Bara, di bawah pengawasan ketat Lia sebagai komisaris utama, telah mempersiapkan rencana B rahasia mereka. Strategi umpan yang dicetuskan Lia sedang dijalankan. Bara sengaja membocorkan dokumen proyek yang tampak autentik, rencana A yang syarat akan kelemahan struktural dan finansial, ke sebuah server kecil yang ia tahu masih bisa diakses oleh koneksi lama ayah Handoko. "Yakin rencana A yang kita bocorkan ini terlihat meyakinkan, Tio?" tanya Bara, menatap layar dengan mata penuh perhitungan. "Sangat meyakinkan, Tuan. Data keuangannya dibuat terlalu agresif. Marin keuntungannya tampak menggiurkan namun sangat berisiko. Ini persis seperti pola yang disukai Tuan Samudra," jawab Tio, mengunci server jebakan itu. "Orang tua Anda pasti akan menganggap ini sebagai tambang emas terakhir mereka." Sementara Bara dan Tio sibuk dengan strategi teknis, Lia fokus pada sisi psikologis. Ia tahu, ayah dan ibu Handoko akan bergerak cepat. Mereka didorong oleh rasa dendam dan kebutuhan uang. Di sisi lain kota, ayah Handoko menerima telepon rahasia dari koneksi lamanya di Adiguna Group, yang sebenarnya adalah agen ganda Bara. "Pak Handoko, cepat. Bara baru saja menyelesaikan rencana A untuk tender bandara. Saya kirimkan datanya sekarang. Ini pasti akan menjatuhkannya. Ambil uang sebanyak mungkin dari Samudra," bisik suara itu di telepon. Wajah ayah Handoko yang keriput karena tekanan hidup sederhana, kini bersinar. Ia segera menghubungi Tuan Samudra, saingan bebuyutan Bara. "Samudra, saya punya barang yang kamu butuhkan. Rencana proyek Bandara Internasional Adiguna. Ini data rahasia yang akan menjamin kemenanganmu. Jauh lebih baik dari yang kamu beli sebelumnya." Suara ayah Handoko dipenuhi nada keserakahan yang terburu-buru. Tuan Samudra, seorang pengusaha licik yang gemar bermain kotor, tertawa sinis di ujung telepon. "Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku, Pak Handoko. Kali ini, Bara Handoko akan tersandung pada kaki ayahnya sendiri." Kesepakatan pun terjadi. Ayah dan ibu Handoko menerima sejumlah besar uang dari Samudra, yang dengan jumawa meyakini bahwa ia telah mendapatkan kunci menuju tahta bisnis Bara. Hari penentuan. Hari tender tiba. Aula balai kota dipenuhi oleh para raksasa industri. Bara, didampingi Lia, memasuki ruangan dengan kepala tegak. Di sudut lain, Tuan Samudra duduk dengan senyum pongah. Di tangannya memegang proposal yang identik dengan rencana A yang dibocorkan Bara. Bara melihat ayah dan ibu Handoko duduk di barisan belakang,
Mereka datang, tidak sebagai peserta, tetapi sebagai penonton yang menantikan kehancuran putra mereka. Lia memegang tangan Bara erat-erat. Tenang, sayang. Ingat, kejujuran adalah keunggulan kompetitif kita. Presentasi dimulai. Tuan Samudra mempresentasikan proposalnya yang didasarkan pada rencana A yang telah ia beli. Ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang desain agresif, anggaran yang minim, dan pengembalian modal yang cepat. Para panelis terlihat terkesan dengan angka-angka Samudra. Saat tiba giliran Bara, ia naik ke podium. Ia menatap Samudra, lalu menatap ayah dan ibu Handoko di belakang. Hadirin sekalian, saya yakin banyak dari Anda yang terkesan dengan presentasi Tuan Samudra. Itu memang proposal yang tampak indah di atas kertas. Sayangnya, itu adalah proposal yang cacat. Bara memulai. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang mengintimidasi. Bara kemudian memproyeksikan data rencana B mereka di layar. Rencana B jauh lebih realistis, lebih fokus pada kualitas, keberlanjutan lingkungan, dan memiliki jaminan finansial yang solid, meskipun dengan margin keuntungan yang sedikit lebih kecil di awal. Ini adalah proposal Adiguna Group yang sesungguhnya. Proposal yang Anda lihat sebelumnya dari pihak Samudra adalah rencana awal kami yang kami buang karena kami mendapati ada kelemahan mendasar dalam perhitungan stabilitas geologis dan risiko fluktuasi mata uang asing, jelas Bara. Memilih rencana itu adalah judi yang ceroboh dengan uang negara. Wajah Tuan Samudra memucat seketika. Ia menyadari telah membuang jutaan dolar untuk membeli informasi palsu. Ia telah dipermainkan, dan Bara menggunakan pengkhianatan orang tuanya sendiri untuk menjebaknya. Bohong. Proposalmu itu bohong. Aku punya bukti bahwa rencana pertamamu adalah yang asli, teriak Tuan Samudra, berdiri dari kursinya. Bara tersenyum dingin. Tuan Samudra, dalam bisnis, Intel adalah raja. Tapi Anda membeli Intel yang kadaluarsa. Kami sudah menduga akan ada upaya spionase internal, dan kami memutuskan untuk menggunakan kelemahan itu sebagai kekuatan kami. Kekalahan Tuan Samudra adalah mutlak. Proposal Bara menang telak karena kejujuran dan kecerdasannya. Kebenaran menampar pengkhianat. Setelah pengumuman kemenangan, Bara turun dari podium. Ia tidak merayakan, melainkan berjalan menuju tempat ayah dan ibu Handoko duduk. Ayah dan ibu Handoko, yang menyaksikan kehancuran Samudra dan uang mereka yang hilang karena informasi yang mereka jual, kini menyadari bahwa mereka telah digunakan. Mereka tidak hanya gagal menghancurkan Bara, tetapi mereka juga merusak peluang terakhir mereka untuk mendapatkan uang. Ayah, ibu, sapa Bara, nadanya datar, tanpa emosi. Uang yang kalian dapatkan dari Tuan Samudra adalah bayaran atas pengkhianatan yang kalian lakukan terhadap perusahaan dan putra kalian sendiri. Dan uang itu tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Bara, kami tidak tahu itu palsu, bisik ayah Handoko, suaranya lemah. Seluruh kesombongannya telah hancur. Tentu kalian tidak tahu, karena kalian tidak lagi peduli pada kebenaran, hanya pada uang. Dan kalian telah membuktikan bahwa pengampunan yang kuberikan adalah sebuah kesalahan besar. Bara menatap mereka. Kalian menjual rahasia perusahaan demi dendam. Pengkhianatan kalian ini akan memastikan kalian tidak akan pernah lagi mendapat kesempatan untuk kembali ke lingkaran keluargaku. Bara kemudian berbalik, bergabung dengan Lia. Ayo, sayang. Kita punya perayaan keluarga yang harus dilakukan. Bara menggenggam tangan Lia. Lia menoleh sebentar ke arah ayah dan ibu Handoko. Ia melihat mereka. Dua orang tua yang kini hanya tinggal bayangan dari kekuasaan mereka, dihukum oleh keserakahan mereka sendiri. Lia merasakan sedikit iba, namun ia tahu, jarak ini harus dijaga demi keselamatan Nino. Kekuatan keluarga. Di malam hari, di rumah mereka, Bara dan Lia merayakan kemenangan mereka. Nino berlarian membawa piala mainan, mengklaim itu adalah piala kemenangan papa dan mama. Bara memeluk Lia di dapur, tempat yang kini menjadi pusat kehangatan rumah itu. Kamu menyelamatkan kita, Lia. Rencana umpan itu jenius. Kamu telah membuktikan bahwa cinta dan kejujuran bisa mengalahkan keserakahan. Bara mencium Lia. Kita menyelamatkan kita, Bara. Koreksi Lia, menatap Bara. Aku hanya memberikan strategi. Tapi keberanian untuk menghadapi orang tuamu dan Tuan Samudra, itu semua darimu. Sekarang,
Kita harus fokus pada pemulihan. Kita harus membersihkan semua noda kotor yang mereka tinggalkan. Bara mengangguk. Kemenangan besar ini adalah akhir dari konflik bisnis yang panjang. Namun, kemenangan sejati mereka adalah stabilitas emosional yang mereka temukan. Dengan kejahatan ayah dan ibu Handoko yang terungkap jelas di mata publik, mereka kini benar-benar aman. 1 tahun telah berlalu sejak kemenangan Adiguna Group di tender besar. Perusahaan kini berlayar tenang di bawah kemudi Bara sebagai CEO dan pengawasan etis dari Lia sebagai komisaris utama. Kisah cinta mereka yang heroik melawan keserakahan telah menjadi legenda di kalangan bisnis, mengukuhkan citra Bara sebagai pemimpin berintegritas dan Lia sebagai hati nurani yang tak terbeli. Kehidupan keluarga Handoko telah mencapai kedamaian yang mendalam. Nino, kini 5 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan sangat terikat dengan kedua orang tuanya. Kehadirannya adalah sinar matahari abadi di rumah itu. Sore itu, Bara dan Lia sedang duduk di teras belakang, mengawasi Nino yang asyik bermain dengan anjing kesayangan mereka. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini, Lia. Dulu, aku pikir hidupku akan berakhir dingin dan hampa, ucap Bara, memeluk Lia dari samping. Kebahagiaan itu selalu ada, Bara. Kita hanya harus melewati hutan duri kebohongan untuk menemukannya, balas Lia, menyandarkan kepalanya di bahu Bara. Tapi ada satu hal yang masih membuatku bertanya-tanya. Orang tuamu. Sejak kekalahan mereka, kita tidak pernah mendengar kabar lagi, bahkan setelah mereka menjual rumah puncak. Bara menghela napas. Mereka memilih jalur mereka sendiri, sayang. Mereka lebih memilih harga diri palsu daripada mengakui kesalahan mereka. Aku sudah mencoba menawarkan bantuan finansial, asalkan mereka mau meminta maaf, tapi mereka menolak. Mungkin sudah saatnya kita melepaskan mereka dari pikiran kita, Bara. Fokus pada kita. Lia mencium pipi Bara. Kunjungan tak terduga. Beberapa hari kemudian, saat Lia sedang sibuk memilih tanaman hias di kebun, seorang pelayan mendekat dengan wajah ragu-ragu. Nyonya, ada 2 tamu di gerbang utama. Mereka bilang mereka ingin bertemu dengan Tuan Bara. Mereka, Bapak dan Ibu Handoko, bisik pelayan itu. Jantung Lia mencelos. Setelah setahun menghilang, mantan mertuanya tiba-tiba datang. Ia merasa cemas, takut mereka datang untuk membalas dendam lagi. Biarkan mereka masuk, tapi minta mereka menunggu di ruang tamu. Perintah Lia, berusaha tenang. Lia segera menghubungi Bara di kantor. Bara pun terkejut. Namun ia meminta Lia untuk tetap tenang dan menunggu kedatangannya. 15 menit kemudian, Bara tiba. Ia mendapati ayah dan ibu Handoko duduk di sofa ruang tamu. Mereka terlihat jauh berbeda. Tidak ada lagi jas mahal dan perhiasan berkilauan. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka tampak lebih tua, dan yang paling mencolok, kilau kesombongan di mata mereka telah sepenuhnya padam, digantikan oleh kelelahan dan kerutan penyesalan. Mereka kini hanyalah sepasang orang tua biasa. Bara berdiri di ambang pintu bersama Lia. Ada urusan apa kalian datang ke sini? Tanya Bara dingin, tanpa basa-basi. Jika kalian datang untuk membahas perusahaan, kalian tahu jalurnya sudah tertutup. Ayah Handoko menunduk. Ibu Handoko terisak pelan. Kami tidak datang untuk perusahaan, Nak, kata ayah Handoko, suaranya serak dan pelan, jauh berbeda dari suaranya yang dominan dulu. Kami datang untuk meminta maaf. Ibu Handoko mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya yang kini tanpa make-up mahal. Pengakuan itu bagaikan rintikan hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Bara dan Lia terdiam. Kami menyesal, Bara. Kami menyesal telah menipu kamu tentang kemandulanmu. Kami menyesal telah membohongi kamu tentang kematian Lia. Dan yang paling kami sesali, kami menyesal telah mencuri 4 tahun kebahagiaanmu bersama cucu kami. Ayah Handoko berbicara, nada bicaranya menunjukkan penyesalan yang tulus, tanpa ada nada pembenaran. Setelah kami kehilangan segalanya, kami menyadari, uang dan kekuasaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kami hidup dalam kehampaan, Bara. Kami dikutuk oleh keserakahan kami sendiri. Ibu Handoko terisak lebih keras. Maafkan Mama, Lia. Mama menghinamu, mengusirmu, dan merenggut putramu. Mama pantas mendapatkan hukuman ini. Keajaiban Nino. Saat suasana semakin tegang,
Nino yang mendengar keramaian, masuk ke ruang tamu. Ia melihat dua orang tua yang tidak ia kenal sedang menangis. Nino yang polos, tanpa mengetahui sejarah pahit yang terjadi, berjalan mendekati Ibu Handoko. "Nenek kenapa menangis?" tanya Nino polos, menyentuh tangan Ibu Handoko. Ibu Handoko mendongak, menatap mata Nino. Mata yang sama dengan Bara, cucu yang ia tolak dan coba hancurkan. Hati beku Ibu Handoko luluh seketika. "Nino," bisik Ibu Handoko, tidak berani menyentuh bocah itu. "Nenek jangan menangis. Mama Lia bilang, kalau sedih, kita harus pelukan." Nino, dengan kepolosannya, memeluk lutut Ibu Handoko. Pelukan tak terduga dari cucunya adalah obat penyesalan yang paling mujarab. Ibu Handoko memeluk Nino, menangis tersedu-sedu. Ayah Handoko menoleh. Air matanya juga menetes melihat keajaiban Nino. Lia, melihat pemandangan itu, menyentuh lengan Bara. Ia melihat keajaiban yang ia nantikan. Cinta Nino mencairkan hati beku kedua orang tua Bara. Bara, yang selama ini keras, kini hatinya melunak. Ia melihat penyesalan tulus di mata mereka. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia telah memenangkan pertempuran, dan kini saatnya memenangkan perdamaian. "Kalian tahu, aku tidak bisa memaafkan kalian semudah itu," Bara berkata, suaranya kini lebih lembut. "Kalian telah menciptakan luka yang dalam. Tapi, aku melihat penyesalan di mata kalian. Kami tidak mengharapkan pengampunan segera, Nak. Kami hanya ingin kamu tahu. Kami salah. Kami benar-benar salah," kata Ayah Handoko, menunduk. "Aku memaafkan kalian." "Yah, Bu." Bara akhirnya mengucapkan kata-kata itu, melepaskan beban yang ia pikul setahun belakangan. "Tapi ada syaratnya. Kalian tidak boleh meminta kembali ke perusahaan, dan kalian tidak boleh mengganggu keluarga kami." "Kami janji, Bara. Kami hanya ingin sesekali melihat cucu kami," pinta Ibu Handoko. Lia melangkah maju. "Kami akan mengizinkan kalian berkunjung. Kalian adalah orang tua Bara, dan kakek nenek Nino. Tapi kita harus membangun kepercayaan ini lagi, perlahan-lahan." Bara mengangguk, menyetujui keputusan Lia. Ayah dan Ibu Handoko menangis haru, berterima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan oleh putra dan menantu yang pernah mereka sia-siakan. Setahun setelah rekonsiliasi emosional di ruang tamu, kehidupan keluarga Handoko bersemi. Ayah dan Ibu Handoko secara perlahan membangun kembali hubungan mereka dengan Bara, Lia, dan yang terpenting, dengan Nino yang kini menjadi mata air kebahagiaan bagi mereka. Mereka memenuhi janji mereka, menjauhi urusan perusahaan dan menerima status mereka sebagai pensiunan sederhana yang sesekali diizinkan mengunjungi cucu mereka. Nino kini berusia 6 tahun dan akan segera masuk sekolah dasar. Ia adalah manifestasi sempurna dari cinta sejati, tumbuh dengan kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tuanya. Pada satu sore yang hangat, Bara membawa Lia ke taman rooftop yang dulunya adalah tempat Bara merenungkan kesepiannya. Bara berlutut di depan Lia. "Lia Puspita," Bara memulai, suaranya sedikit bergetar, meskipun ia adalah CEO yang tak kenal takut. "Kita menikah secara siri 4 tahun lalu, dan pernikahan itu dihancurkan oleh kebohongan. Sekarang, di depan mata Tuhan dan di hadapan hatiku, aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin kita menikah secara resmi, di depan semua orang yang kita cintai, membuktikan bahwa cinta sejati kita adalah satu-satunya kebenaran yang kita miliki." Bara mengeluarkan sebuah kotak bludru. Di dalamnya terdapat cincin bertahta berlian sederhana namun elegan. "Maukah kamu, sekali lagi, menjadi istriku, secara resmi?" Air mata haru membanjiri mata Lia. Ia mengulurkan tangannya. "Tentu, Bara. Aku mau. Aku mau menjadi istrimu, selamanya." Hari pernikahan, pesta kebenaran. 3 bulan kemudian, hari pernikahan resmi Bara dan Lia tiba. Bukan pesta besar dan megah untuk pamer kekayaan, melainkan upacara yang intim, hangat, dan penuh makna, diadakan di sebuah kapel kecil dengan taman yang asri, jauh dari hingar-bingar dunia bisnis. Lia tampil anggun dengan gaun pengantin sederhana. Bara, dalam balutan tuxedo, tampak tenang dan bahagia. Para tamu adalah orang-orang terdekat, Tio yang menjadi pendamping pria, kepala panti asuhan kasih bunda, dan beberapa direksi perusahaan yang loyal.
Nino mendapat peran terpenting. Ia adalah pengiring pengantin yang membawa cincin, berjalan di depan Lia dengan langkah mantap dan senyum lebar. Kehadirannya adalah simbol kemenangan atas semua kebohongan dan penderitaan. Di barisan depan, duduk ayah dan ibu Handoko. Mereka tidak lagi duduk di kursi kehormatan, melainkan di kursi biasa. Namun, air mata haru yang mereka teteskan saat melihat Nino dan Lia berjalan, adalah pengakuan tulus mereka terhadap kebahagiaan putra mereka. Saat Bara dan Lia mengucapkan janji pernikahan mereka, janji itu terasa jauh lebih dalam dari sekadar sumpah. Itu adalah janji untuk menjaga kebenaran, untuk saling melindungi, dan untuk memprioritaskan keluarga di atas segalanya. Aku, Bara Handoko, berjanji di hadapan Tuhan dan semua yang hadir, untuk mencintai dan menghormatimu, Lia, seumur hidupku. Kamu adalah cahaya yang menarikku keluar dari kegelapan. Kamu adalah keajaiban yang memberiku seorang putra. Aku berjanji, tidak ada kekuasaan di dunia ini yang akan memisahkan kita lagi. Bara berbisik, memegang tangan Lia. Lia membalas, aku, Lia Puspita, berjanji untuk setia dan mendukungmu, Bara. Aku mencintaimu, bukan karena kekayaanmu, melainkan karena hati yang tulus yang aku temukan di balik topeng CEO yang dingin. Kita telah melewati neraka kebohongan. Mulai hari ini, kita hanya akan berjalan menuju surga kebenaran. Warisan sejati. Setelah upacara, saat resepsi kecil berlangsung, Bara menarik Lia dan Nino ke samping. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada Lia. Ini adalah hadiah pernikahanku, sayang. Bukan saham, bukan berlian. Bara tersenyum. Di dalamnya ada surat perjanjian resmi. Bara telah mentransfer kepemilikan penuh panti asuhan kasih bunda kepada Lia, dan mengalokasikan anggaran tahunan yang sangat besar untuk menjadikannya yayasan nirlaba terbesar di kota. Aku tahu tempat itu sangat berarti bagimu dan Nino. Aku ingin panti asuhan itu menjadi warisan kebaikan kita. Tempat di mana anak-anak bisa tumbuh dengan cinta, seperti Nino dulu, jelas Bara. Lia terharu, air mata kebahagiaan menetes. Ini adalah hadiah terbaik, Bara. Ini membuktikan bahwa kamu tidak pernah melupakan asal kita. Ayah dan ibu Handoko mendekati mereka, membawa kado kecil. Bara, Lia, selamat. Ayah Handoko menyerahkan kado itu. Kami tidak punya apa-apa lagi. Ini hanya mainan kecil untuk Nino. Kami hanya ingin mengatakan, kami bangga pada kalian. Kamu telah menjadi CEO yang jauh lebih baik daripada ayah, karena kamu memimpin dengan hati yang ditemukan oleh Lia. Ibu Handoko memeluk Lia. Jadilah istri yang bahagia. Nak, Mama minta maaf untuk segalanya. Mama bersyukur. Setidaknya Mama masih diizinkan melihat cucu yang begitu tulus. Bara dan Lia membalas senyuman mereka. Tahu bahwa meskipun hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu, perdamaian dan pengampunan adalah penyembuh sejati. Janji abadi. Cerita ditutup pada malam hari, saat Bara dan Lia duduk berdua di teras rumah mereka, menyaksikan bintang-bintang. Nino sudah tidur di kamar. Mimpinya dipenuhi kebahagiaan. Bara merangkul Lia. Kamu tahu, sayang. Dulu, aku pikir aku mandul, tak bisa memberi keturunan. Aku pikir hidupku ditakdirkan untuk kehampaan. Bara berbisik. Tapi ternyata, kebenaran itu jauh lebih indah. Aku punya kamu, Lia, istriku yang perkasa. Dan aku punya Nino, keajaiban yang lahir dari cinta terlarang kita. Lia memegang tangan Bara, menyentuh cincin pernikahan mereka yang berkilauan. Aku selalu tahu kamu tidak mandul, Bara. Karena cinta kita sangat subur, ia menumbuhkan pohon kehidupan bernama Nino, bahkan di tengah gurun kebohongan, ujar Lia, menatap langit. Dan sekarang, kita adalah keluarga. CEO yang tidak mandul, istri yang tulus, dan anak ajaib yang menyatukan segalanya. Bara mencium Lia, sebuah ciuman yang menjanjikan masa depan abadi yang penuh cinta dan kebenaran. Mereka duduk berpelukan, menikmati kehangatan yang tak lagi terhalangi oleh rahasia atau kekuasaan. Kisah CEO yang dingin, istri yang dikira mati, dan bocah 4 tahun yang menyatukan mereka, telah mencapai akhir yang bahagia, membuktikan bahwa kekuatan cinta dan darah akan selalu mengalahkan keserakahan dan kebohongan.